Ya. Ini yang udah pernah juga. Kores, kamu ikut juga nggak sih kemarin diskusi? Iya, coba kan nggak tampak wajah waktu kemarin itu. Karena kan baru bikin akun dia nggak pandai. Baru ini dia main TikTok, ini dia nggak tahu TikTok baru ini. Nggak tahu. Selamat teradiksi. Iya, adik udah nanti. Ya. Tuh Gurunda udah datang tuh. Assalamualaikum Gurunda. Kores, kok jangan kencang-kencang kali Kores. Nanti ku sepak juga kau. Loh, aku nggak kenyang, aku mencoba memilih kata-kata loh tadi. Keringetan ini milih kata-kata. Keringetan. Agak cetar-cetir gitu ya. Iya loh. Lanjut Bang Kores sebelum Bang Juma datang Bang Kores. Udah datang dong, langsung Gurunda. Aku nggak akan mulai dialog. Lanjut aja. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan. Alhamdulillah aku Lanjut. bisa pakai handset lagi nih. Tadi aku nggak bisa pakai handset dimarahin bos. Nah, tuh. Kakaknya UTST namanya siapa, Kak? Abang, lu manggil abang. Oh iya, Abang. Orang Medan gitu loh, abang. Oh iya. Abang Bella. Bukan, Samuel. Oh, Samuel. harusnya Samuel Samsung namanya. Abang Sam. Enggak, Bu. Itu tukang apanya itu dulu yang bikin apanya buat tuh beli HP-nya lo. Oh, abang yang jual HP-nya namanya Bella ya. Oke, siap. Ini Gurunda kami Bukan, udah datang. Nama anaknya Apa tuh? Bella, nama anak abang aku Bella tuh dia bikin ada Samsungnya, Bella Samsung. Jadi itu kan ada, kalian tengok tuh ada fotonya itu foto mobil kan, mobil angkat minyak kan. Iya. Nah itu abangku kerjanya itu bawa mobil minyak itu. Oh, Masya Allah. Iyalah, keren. Medan Sibolga. Semoga jadi ininya Bang. Semoga kedepannya jadi pengusaha minyaknya. Ya. Ya, ini Gurunda kami udah datang. Gurunda Zuma yang kami hormati dan sayangi. Kalau mau nanya-nanya tentang Islam, tafadhol silakan kepada Gurunda kami. Gurunda, udah mandi? Udah tidur. Oh, jawabnya aja sambil tidur loh. Silakan dilanjut aja. Tafadhol. Alhamdulillahirabbil alamin. Minum kopi nampaknya Gurunda. Alhamdulillah Bang Gurunda sudah sampai. Lanjut. Iya. Doakan saya teman-teman, mulai besok ya saya akan selalu aktif masuk ke Komal Rudi Yohanes sampai dia bertekuk lutut dengan sendiri. Enggak, semoga enggak di-kick terus. Iya. Mulai besok saya akan konsentrasi untuk menggembalakan serigala satu itu. Emang dia mau naikin abang? Ya semoga aja. Tadi sempat ku dengar mulutnya. Habis itu saya kan scroll, tidak sengaja gitu ya. Tiba-tiba muncul Komal beliau. Naiklah si gesek-gesek siapa? Seger. Ya, naiklah dia di situ. Oh, Bang Rudi Yohanes, abang ditunggui sama Bang Suma di Komalnya blokir permanen. Ada di sana, dia menunggu Anda bersama dengan Jonathan Nandar. Dia menunggu sekarang. Kesana sekarang Bang. Ini saya ketahui sendiri. Kapan-kapannya saya masuk di Komalnya Uhti Hesti hari ini, dan kapan-kapannya saya nantang orang yang tak berilmu seperti Rudi Yohanes ini untuk berdiskusi. Terus apa dikatakan Rudi? Oh iya, setelah ini jam 7 nanti saya akan ke sana. Saya mau balik lagi itu keledai liar katanya gitu. Dalam hati saya, mana ada? Aku pantau kan nggak ada kan dia tadi kesini, ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Banyak cerita. Living yang ada justru tadi siang living yang masuk living. Berarti segar-segar dengan dia satu kelas ya Bang. Sengaja. Besok mudah-mudahan dia buka Komal pagi-pagi. Ya.
sampaikan ke Rudy Yohanes, Bang Suma akan selalu hadir ketika Anda live. Saya akan selalu bertandang ke rumahnya dia sampai pecah kepala otaknya dia. Banyak PR yang harus dia selesaikan si Rudy ini. Jago juga dia bang kalau dia naikin abang bang. Iya, nggak apa-apa. Jago pasti, orang banyak jurus liciknya kok. Pakai akun samaran kali bang bisa naik. Iya. Oke, gimana kita diskusi apa ini? Kita mau bahas apa? Bahas seperti biasa kita membahas ke Kristen yang biasanya bang. Oke. Silakan Bang Samuel, apa ya disampaikankah? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Oke, silakan. Abang Samuel, nggak usah sungkan Bang kalau mau melakukan serangan-serangan terhadap Islam atau apapun itu, silakan aja. Selama kita masih pada tatanan yang dibenarkan, saya rasa nggak masalah. Silakan. Jangan oleh karena saya abang daripada Uhti Hesti, abang saya merasa merasa membatasi diri untuk menyatakan sesuatu. Silakan aja kita bahas. Insya Allah kita akan memberikan edukasi terbaik yang saya punya gitu, yang saya bisa. Oke. Oke, silakan. Saya tuh sikit-sikit dengar dari kawan yang Islam ya, agamanya ya Muslim lah ya gitu, biar agak enak ya. Iya. Banyak juga ya kawan orang Aceh, kawan orang Padang, Mandailing, orang Barus juga, Barus banyak Muslim. Barus. Pernah saya bertanya sama mereka, bahkan dia yang kalau dari pertanyaan saya dia bisa jawab, wah saya anggap dia itu sudah paham agama Islam juga ya. Dia bilang dia mempelajari ilmu fikri, dibilang dia ya. Iya. Terus saya tanya, ilmu fikri itu gimana ya Bang dulu? Ilmu fikri itu Ilmu fikri. Ilmu ya, apa itu? Nggak tahu Ilmu saya. Fikih kali fikih bukan Fikih, ya fikih. biasa. Oke. Ya fikih ya. Ilmu apa itu Bang, saya bilang. Karena awalnya dia sendiri yang mendatangi saya. Karena saya tegur, dia berhenti. Lalu dia berkenalan dengan saya kan gitu. Iya. Terus saya tawari minum mau. Jadi panjang-panjang lebar bercerita begitu, saya nggak paham kan, mendengarnya hanya dari dia saja. Cuman saya ingin arahannya dari sini kan, kita berbincangkan gitu ya, diskusi ya. Dia bilang ilmu fikih itu ikhlas, terus berdosa kalau menolak ajakan orang atau berdosa menolak pemberian orang. Dia bilang artinya begini Bang Naga, katanya sama saya, karena saya kan merasi Naga kan. Artinya begini Bang Naga, seandainya saya datang ke rumah Abang, saya ditawarin Abang makan, saya nggak makan, saya dosa katanya. Lah, kalau makanannya daging babi Bang, cemana pula itu? Gue bilang kan, apa Abang mau juga katanya. Yang berdosa itu Abang, bukan saya katanya. Tetap saya makan katanya. Lah, ada pula begitu? Gue bilang iya. Tapi saya Abang yang datang, terus Abang makannya. Gue bilang iya, lebih berdosa lagi saya apabila menolaknya katanya. Jadi yang mau saya tanyakan pada kawan-kawan di sini, apakah itu benar gitu loh, ingin penjelasannya gitu ya. Iya. Baik Bang. Jadi ini suara apa ya? Kertas lah, saya lagi baca-baca ini loh. Oh oke. Ya. Baik. Jadi yang pertama yang harus kita bahas di sini terkait dengan ilmu fikih ya, dalam bahasa Arab itu ilmu fik itu Sepertinya itu adalah iya. Jadi satu disiplin ilmu
yang membahas tentang ketetapan hukum-hukum atau syariat dalam Islam. Itu adalah ilmu fikih. Fikih Ya. gitu ya. Ya, fikih. Jadi hakikat daripada fikih ini adalah ilmu yang membahas tentang kaidah hukum Tuhan, hukum Allah. Kemudian objek pembicaraan atau perbincangannya itu seputar hal-hal yang bersifat amalan. Lalu kemudian terkait dengan pengetahuan tentang hukum Allah yang menjadi cakupan dari ilmu fikih itu adalah hal yang senantiasa tidak lepas dan mutlak didasarkan pada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadits. Nah, lalu kemudian metodologi ilmu fikih ini itu pada dimensi metodologi, ilmu fikih itu membutuhkan ilmu usul, ya, yang membahas tentang dalil-dalil yang dipandang sebagai ketetapan umum. Sekira gitu. Jadi kalau berbicara dengan apa yang saudara kita sampaikan tadi, temannya yang diceritakan oleh saudara ketika berbicara mengenai daripada usul fikih atau ilmu fikih, kemudian kaitannya dengan ikhlas, ya mungkin itu berbicara mengenai amalan, karena ikhlas itu sendiri artinya adalah sungguh-sungguh atau dengan tulus hati. Artinya cakupan dari kata fikih dengan keikhlasan itu mungkin dia memaknai bahwasanya di dalam syariat Islam itu ketika menjalankan suatu perintah atau kaidah, dijalankan perintah itu atau kaidah itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu yang menjadi dasar pijakan temannya abang untuk menjelaskan atau menarasikan apa yang terjadi. Silakan. Ya, terus dia bilang juga jika Bang Naga minum tuak, dia bilang begitu ya. Tuak itu istilahnya di sini minuman keras lah gitu ya, minuman tradisional gitu ya. Terus abang memanggil saya dan abang sangat memanggil saya dengan sangat, Bang mampir, Bang minum, Bang duduk, dan begitu mensilakan. Itu saya akan minum, dia bilang. Saya akan minum itu minuman walaupun memabukkan, dia bilang. Karena landasan saya tadi itu apa namanya? Dia bilang Ikhlas. iya, saya ikhlas. Pasti abang, walaupun abang bikin apapun itu nggak bakalan memabukkan saya. Tapi kan saya tidak akan meminumnya sebanyak mungkin. Saya hanya meminumnya menghargai, dia bilang gitu. Iya. Jadi ada juga ya, saya dapat dari dia bagusnya kan begitu. Walaupun terlepas dari agama masing-masing, tapi itu kan satu apa juga penambahan pengetahuan juga kita kan, bahwasannya kita jangan sombong apabila ada ajakan orang kan gitu ya. Oke. Lebih bisa kalau apanya lagi bagaimana ya landasannya itu tadi diartikan seperti itu, ada lebih apanya lagi, ada nggak gitu sebenarnya? Apakah itu memang ada di apa namanya sorry ya, saya agak simpelnya aja ngomongnya. Apakah itu ada diajarkan Nabi Muhammad begitu loh? Apakah itu ada di Qurannya gitu loh? Saya penasarannya di situ loh. Dari kawan saya yang berbicarain begitu loh, ingin jelasnya saya dengar gitu loh. Oke. Jadi inilah salah satu hikmah kenapa Al-Quran itu diwahyukan dan kemudian dipertahankan bahasa wahyu yang mulanya. Ketika kemudian Al-Quran itu datang dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk menjelaskan muatannya adalah orang-orang yang kemudian memiliki ilmu yang bersanad, memahami tentang apa yang termaktub di dalam bahasa wahyu yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, saya melihat dari pola yang kemudian abang sampaikan ini, bahwa teman yang Anda katakan tadi itu beliau tidak memahami Islam. Ketika dia membahas fikih, dia nggak paham fikih. Kenapa? Karena Al-Quran menarasikan, menjelaskan fahtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu sudah sangat jelas itu. Ada perintah, jauhilah.
Jauhi. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran jauhi, berarti ketika kita mendekati itu hukumnya haram. Sedangkan perintahnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru azlam rijsum min amali syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, itu jelas itu, sesungguhnya minuman keras adalah perbuatan keji. Orang-orang yang meminumnya adalah orang yang melakukan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka perintah Allah, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, ini perintah. Jadi ketika ada sahabat saya, teman saya yang mengatakan itu boleh karena ada kaidah, ya ada hukum yang mengatakan ikhlas, maka saya tidak diharamkan, tidak bisa. Itu nggak boleh karena itu sudah melanggar ilmu fikih. Nah, sementara fikih itu adalah yang saya katakan tadi, satu disiplin ilmu yang mengatur secara mutlak aturan-aturan peribadahan tentang hukum Allah. Tentang hukum Allah berarti ketetapan Allah. Hukum artinya sesuatu yang harus kita ikuti. Sementara perintahnya perintahnya jauhi. Jangan kau mendekati minuman keras itu, jauhi. Fahtanibu. Itu diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi ketika kita ingin mengetahui Islam, maka kita harus melihat dari kitab sucinya. Jangan kita melihat dari pandangan orang per orang. Makanya Islam itu menggunakan tetap bahasa original teks, supaya ketika ada satu hukum, itu bisa dilihat langsung dari kitab sucinya. Apa yang diterangkan di dalam kitab sucinya itulah yang benar. Bukan dari pendapat orang, apalagi kalau pendapatnya itu bertentangan dengan Al-Quran. Demikian Bang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau nambahin sedikit Ustaz. Iya silakan Bang Al. Iya, terima kasih atas waktunya host dan teman-teman semua. Ana mau nambahin sedikit ya. Jadi di dalam ajaran Islam itu tidak hanya terkait dengan yang namanya akidah atau keyakinan atau dogma, tapi Islam itu mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosial, hukum, ya, budi pekerti, hubungan antar manusia, dan bahkan sampai hubungan bersosial dan bernegara sekalipun, termasuk ekonomi juga di dalamnya. Nah, di sini yang dikaitkan dengan fikih tadi itu adalah segala perbuatan manusia di dalam Islam itu terkena hukum, ada hukum-hukumnya, ada 4 itu ya, ada hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Jadi setiap perbuatan manusia itu terkait hukum-hukum yang 5 itu. Jadi apapun yang dilakukan, misalnya ibadah itu wajib, ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Kemudian dalam hal-hal muamalah, ya, seperti tadi, ya, itu adalah ada halal haram dalam hal-hal yang makanan yang kita makan itu adalah halal haram. Ada halal haram, ada makruh, dan ada yang mubah. Yang halal apa? Jadi kaidahnya apa segalanya ini semua Allah halalkan kecuali yang ada larangannya. Misalnya babi, ya, anjing seperti itu. Dan barang-barang yang kotor dan najis, ya, termasuk khamar di situ itu diharamkan. Nah, kemudian ada yang mubah. Yang mubah itu kita makan tapi tidak boleh berlebih-lebihan seperti itu. Nah, kemudian dalam peribadatan juga itu ada yang namanya sunnah. Kalau dalam ibadah itu sunnah itu ibadah tambahan ketika manusia itu melakukan ibadahnya dilebihkan karena dia kuat dan bersemangat dalam ibadahnya, itu Allah menghargai juga ibadahnya sehingga dia diberi pahala tambahan. Nah, gunanya hukum-hukum tadi itu adalah karena setiap perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibalas sekecil apapun. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang tertinggi itu, cabang iman itu ada 70 cabang. Yang tertinggi itu menegakkan agama Allah, jihad di jalannya. Dan yang paling kecil itu adalah membuang duri di jalan. Itu artinya keimanan manusia itu akan memberi implikasi amal-amal dalam kehidupannya. Sehingga perbuatannya yang paling tinggi dan paling berat itu mendapat nilai yang besar dari Allah, dan yang paling kecil pun seperti membuang duri di jalan itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi
di akhirat nanti di hari pembalasan Judgment Day, dia akan melihat buah atau balasan atas setiap perbuatan yang dia lakukan. Apakah perbuatan itu yang besar maupun yang kecil, dan itu ada takaran-takaran hukumnya di dalam Islam. Begitu tambahan sedikit dari Ana. Syukron, lanjut. Oke, silakan Bang Well tanggapin. Itu yang ada bacaan mic itu buka. Itu tadi aku tutup mic-nya karena berisik noise. Bang, itu yang ada bacaan mic di bawah itu, mic itu tekan itu. Bukan bacaan, gambar. Iya, ada bacaannya juga ada. Sudah. Jadi begitu ya. Kita kan begini ya. Saya pernah baca Quran ya, tapi hanya membaca, tidak mengapakannya ya. Hanya membaca. Itu saya baca di situ ya, Al-Quran ya. Bacanya kok nggak salah dari kiri ya gitu. Saya baca dari kanan ke kiri, pokoknya itu saya baca di dalam sel loh adanya. Itu bukan saya cari-cari, memang dalam sel itu disediakan Quran dan Alkitab kan gitu. Pernah sih, cuman ya gara-gara kita fokus ke masalah kita yang terjadi menyebabkan kita di sel itu tadi, jadi kita nggak fokus membacanya. Cuma padahal itu saya bikin bantal loh dua-duanya itu. Kalau satu kurang tinggi Alkitabnya doang, saya timpah lagi dengan Al-Quran itu supaya ada bantalnya agak tinggi. Karena dua-duanya ada, bukan ada maksud tertentu, hanya untuk tidur saja kan gitu. Jadi mengenai yang tadi itu, kita kan terkadang tertarik dari perbincangan ya. Kita kan namanya bekawan ya. Kita bekawan juga sama Muslim, bekawan juga. Kalau yang di Nawi Sawit itu, di Bandung Mas itu ada kawan saya situ Buddha. Dia Buddha Sibulga sana kan, bekawan juga kan gitu. Nah, jadi istilahnya kan kita kan tertarik kadang dari penyampaian teman gitu ya. Membuat kadang seseorang itu tertarik. Ini suara saya didengar apa enggak ya? Dengar. Oh ya. Jadi terus kalau itu tadi berarti dia agak ini ya, dia mungkin agak kurang paham itu ya, fikih itu tadi, hingga mungkin apa dia kurang menjelaskannya, nggak betul, nggak tahu juga apa ya. Nah, terus saya mau tanya lagi ini ya, abang-abang ya. Kenapa lo kalau saya lewat itu setiap hari Jumat itu pasti kalau kita lewat bawa mobil di depan masjid itu ya udah jelas macet lah itu, karena orang mau beribadah dan siap ibadah, tapi laki-laki semua loh begitu loh. Kadang kita nggak tahu ya, tapi kita nggak berpandangan kenapa begini itu. Maksudnya saya ingin ini loh, kalau bisa ya, ingin tahu gitu loh ya. Mohon abang-abang. Oke, silakan Gurunda. Mungkin Bang Al, silakan Bang. Oh iya, ya, Ana tambahin. Yang dilihat oleh Bang Bella itu kalau hari Jumat itu siang hari ya? Halo Bang? Itu aku mute itu Bang biar gak bising. Bang Well buka. Oke, langsung aja ya. Kalau yang dilihat itu pada siang hari itu adalah pada siang atau namanya sholat Jumat. Dan sholat Jumat itu memang diwajibkan untuk laki-laki. Tetapi para wanita kalau mau sholat juga ke masjid pada waktu itu tidak dilarang juga. Tapi hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Sedangkan untuk laki-laki sholat Jumat itu hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib untuk sholat berjamaah di masjid, karena dia ibadah berjamaah tidak boleh dilakukan sendiri sholat Jumat itu. Kalau sholat di rumah itu namanya sholat 5 waktu ya, tapi yang sifatnya sholat sunnah. Adapun sholat wajibnya yang 5 waktu itu dianjurkan memang berjamaah di masjid.
Nah, secara khusus sholat Jumat ini itu memang hanya kepada lelaki saja, ya, untuk sholat Jumat, dan itu hanya hari Jumat saja, ya. Yang aturannya dia 4 rakaat ya kalau sholat zuhur, tapi kalau sholat Jumat itu dia hanya 2 rakaat. Nah, itu ada perbedaan di situ dalam tata cara pelaksanaannya ya. Tapi dari sisi waktunya sama-sama waktu sholat zuhur di situ. Begitu Bang. Iya, maksud saya kan kadang kan gudang saya itu di Krakatau itu dekat masjid gitu loh. Jadi kalau dengar sholat Jumat itu siang-siang itu ya kan, habis makan siang itu ceramah lo di situ, ya kan, ceramah. Ada seperti pemimpinnya lah berceramah gitu ya, ustadznya gitu. Loh ini kok sayang kali ya dalam hati, kenapa cuma pria semua gitu loh. Ibu-ibu kan perlu juga dengar ceramah begini setiap hari Jumat. Maksud aku tuh tadi kan karena bertolak dengan seperti kami ya, kami kan seluruhnya di situ hari Minggu gabunglah situ, mau perempuan yang laki-laki dan perempuan ini. Jadi kita menganggap agak itu kan nggak tahu loh gitu kan, makanya pengen tahu gitu. Terus ada teman saya mengatakan lagi, ya Bang, saya mau tanya ini, dia pernah bilang, lu tahu nggak, katanya. Tahu apa? Aku bilang, kalau di Islam itu kalau kau ganggu istri orang terus kau bawa istri orang, kau larikan lah begitu katanya. Itu sama dengan bakar masjid kau itu satu katanya. Mana pula kayak gitu, aku bilang. Memang begitu rupanya di Islam. Berarti kalau sikit juga pikir aku. Jadi kalau aku di Kristen kelarikan gitu, bakar gereja juga aku pikir gitu kan. Jadi mohon Bang, itu Bang, apa benar apa enggak itu ya? Tapi ya Bang Muel, abang coba gitu kalau mau nanya Bang, bilangnya gini, Tuhan apa ya? Tuhan yang mana yang disembah orang Islam? Gitu nanya, keren nanyanya. Tuhan yang mana yang disembah oleh orang Islam? Dan ajaran-ajarannya itu seperti apa gitu? Oh, enggak, aku mau Kalau abang kalau kata orang yang abang itu tahu sendiri, kata orang, adikmu aja pun kadang-kadang bohong juga, kau pun kadang-kadang bohong juga kan gitu kan. Jadi bagus begini loh. nanya dari lubuk hati kau atau pemikiranmu lah yang kau tanya itu. Tuhan di mana yang disembah orang Islam Bang gitu? Bukan begitu, maksudku begini loh. Sebenarnya ini yang kita dengar ini, makanya kita berani menanyakannya. Itu dalam arti bukan dari satu orang dua orang loh gitu loh. Kalau kita ibaratnya sering apa gitu, kita nanti mau bertemu lagi beberapa lama dengan orang, iya betul itu ya kan. Jadi seperti ada percayanya lah gitu loh gitu. Jadi kan kalau mengenai ke situ nanti kan itu udah agak udah agak detail itu ya kalau ke situnya sampai mengatakan Tuhan yang seperti mana. Kita kan ingin dari apanya gitu ya, dari realitanya lah gitu dulu. Oke, Iya, mungkin Bang, kalau dalam Islam silakan itu dulu dosa dah. besar itu. Oh ya ya. Tafadhol, ya. Oke, Guru ndak mungkin nerangin. Abangku di Krakatau, lupa aku di mana dia nih. Lupa ya. Karena kan begitu ya, kan Islam ini kan ada banyak juga loh. Kita kan nggak mengetahui Islam itu bagaimana karena kita bukan Islam, kan begitu. Tetapi dari kawan-kawan yang Islam memberi masukan kepada kita dan kita sering berbincang, sering bertemu satu pekerjaan, kita kan jadi tahu juga begitu loh. Apa semuanya orang mengatakan bohong kan tidak juga. Terus ada yang mengatakan ibaratnya begini, Sedikit saya tanggapi Bang. Gimana? Oke, jadi begini. Izin Gurunda tanggapi lagi sedikit ya. Dalam Islam mengganggu seperti abang bilang itu istri orang seperti itu termasuk dosa besar. Kan tadi saya udah dari awal jelaskan tadi bahwa ada hukum dalam setiap
perbuatan tindak tanduk manusia itu di dalam ajaran Islam. Nah, kalau dia membuat, ya ada hukum yang akan dia kenakan dari Tuhan bagi dia kalau dia melakukan setiap perbuatan yang dia lakukan. Dan setiap perbuatan dosa itu ada hukuman bagi dia kelak di hari akhirat. Apalagi dalam Islam itu ada dosa besar namanya. Dan di antara dosa besar salah satunya itu adalah mengganggu istri orang, itu dosa besar. Ya, termasuk perbuatan zina yang dilarang. Dan ini pernah Allah berlakukan juga kepada Bani Israel. Bani Israel itu kan kalau dia berbuat zina itu akan dihukum dengan Allah juga dengan hukum rajam, kan seperti itu. Jadi dari sisi ini ada kesinambungan atau sisi kemiripannya. Hanya saja dalam Islam ini dia lebih detail, ya, lebih detail membagi hukum-hukum itu. Jadi tidak pukul rata semua hukum. Jadi ada yang namanya dosa besar, ada dosa kecil. Kalau perbuatan zina itu sampai tadi membawa hubungan badan segala macam dengan istri orang, itu dosa besar jatuhnya. Dan hukumannya itu berat di akhirat nanti. Begitu, Bang. Silakan. Sampai disamakan membakar satu buah masjid begitu loh, atau merubah Itu ibadah perumpamaan. begitu loh. Kiasan, Perumpamaan itu ya. Oh, Ya, kiasan. Oke. Tetapi kan Anak ada bagus, ada bagusnya juga. Kadang kan kita juga melihat ya, kayak teman-teman saya ya. Saya ingin ini yang saya alami aja dulu ya, yang saya alami, saya temui setiap hari kan begitu. Karena ini kan diskusi kita ini kan mungkin ya ada kelanjutan kan begitu, nggak sesingkat itulah kan begitu. Jadi sebagian bagus juga. Sekarang saya tanya, yang kemarin itu kan itu bukan istrimu loh, Budi, saya bilang bukan. Maksudnya tuh Naga bukan istriku yang pertama, itu yang kedua, dia bilang. Oh lah, yang kedua kenapa lebih tua pula? Aku bilang lebih muda yang pertama, yang kedua tambah lebih tua. Aku bilang kok bisa gitu, Bud? Saya bilang sebenarnya saya kasihan, dia bilang. Kenapa begitu? Awalnya saya kasihan, dia tuh janda, dia bilang kan begitu. Loh, kasihan nggak dinikahi lu, Bud, dibantu, aku bilang. Ya tapi kami sudah nikah, katanya. Oh sudah nikah, aku bilang. Oh begitu ya, aku bilang. Tapi janda ya, aku bilang. Iya janda. Jadi itu nggak mengganggu, Bud, gimana apanya. Lalu kalau di Islam itu enggak ini loh, tapi Isyanu bilang kemarin ganggu, itu kan bini orang, dia bilang ini kan janda katanya. Jadi oh begitu pula ya dalam hatiku. Jadi tolonglah abang-abang mau tahu juga ya, saya kepo lah ini kayaknya kira-kira ya. Mana itu apa gimana itu Bang peraturannya gitu Bang, janda itu apa memang ada apanya gitu loh Bang, izinnya gitu loh, apa kayak abang bilang tadi itu ada kan seperti wajib sunnah. Nah, itu sholat wajib dan sholat sunnah. Ini aku bingung juga, saya kadang pikir saya kan berarti ada dosa, saya bilang tadi ada dosa yang berat, ada dosa kecil, besar ya, besar kecil kan gitu kan. Nah terus ini tadi gimana loh menikahi janda dan selanjutnya gimana, apa bisa begitu loh Bang? Saya langsung tanggapi ya. Kalau di dalam Islam menyantuni janda itu dianjurkan, karena janda itu dalam konteks Islam kalau dia tidak punya suami maka sebenarnya dinafkahi oleh negara, dan juga bagi orang-orang yang mampu untuk menafkahi itu merupakan pahala atau ibadah bernilai pahala yang besar ya, sama dengan jihad fisabilillah. Nah, tapi di sini bukan berarti boleh disalahgunakan ya, atau melakukan malpraktek seperti itu tetap dihukumi dosa. Yang artinya bagi mereka yang mampu, mereka menyedekahkan hartanya untuk menyantuni anak-anak terlantar, janda-janda, itu ibadah dalam Islam dan bernilai pahala besar seperti itu. Dan kalau orang mau menikahi juga itu tidak terlarang, dalam Islam juga dibolehkan ya, selama ya, itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf ya, kemudian dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernikahan itu bukan satu yang aib ya.
Dalam Islam sudah jelas ya, udah tahu semua bahwa dibolehkan sampai 4 tapi dengan syarat yang ketat ya, tidak asal menikah seperti itu. Nah, jadi jangan dieksploitasi atau disalahgunakan juga, itu tidak boleh gitu. Tidak boleh nilai ibadahnya akan berkurang. Nah, jadi tidak bisa sembarangan. Tafadhol. Anak kembalikan ke Gurunda. Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal-hal fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kemudian itu menjadi tolak ukur hukum Islam, itu tidak bisa. Apalagi kehidupan umat Islam yang tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Nah, kalau yang saudara sampaikan tadi itu kan berbicara mengenai takhbib. Takhbib itu adalah tindakan mengganggu bini orang. Itu nggak boleh. Malah Rasulullah Muhammad SAW mengatakan melalui hadis riwayat Abu Daud, dia menerangkan bahwa saya bukan dari bagian ajaranku seseorang yang melakukan takhbib terhadap seorang wanita, artinya mengganggu seorang wanita yang memiliki suami. Nah, lalu kemudian dikatakan juga di hadis riwayat Ahmad, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian terkait dengan hari Jumat. Hari Jumat itu wajib untuk laki-laki, tapi tidak wajib untuk perempuan. Ya, maksudnya sholat Jumatnya itu di masjid. Nah, pahala yang dilakoni oleh seorang laki-laki dengan pahala Jumat, itu pahalanya pun bisa didapatkan oleh seorang wanita di rumah dengan cara mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, kemudian taat, bertumbuh menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik. Itu amalan pahalanya sama seperti seorang laki-laki yang kemudian melaksanakan ibadah sholat Jumat di masjid. Lalu terkait apa lagi tadi? Terkait pengajaran dengan wanita atau janda, ya. Mungkin saudara saya ketika berbicara mengenai hal-hal yang sifatnya syariat atau fikih di dalam Islam juga harus merujuk kepada Bible. Karena di dalam 1 Korintus 14:34 dikatakan begini, sama seperti dalam semua jemaat orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab perempuan-perempuan ini tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Nah, kalau di Islam wanita boleh, sholat Jumat boleh. Kalau ini justru penekanan berbicara tidak boleh. Di dalam jemaat wanita-wanita ini tidak boleh berbicara. Ketika berbicara mengenai larangan, maka itu haram ketika dilanggar. Berarti wanita di dalam pengajaran daripada Korintus ini ya tidak boleh berbicara di dalam lingkaran jemaat. Kalau di Islam wanita boleh sholat Jumat, tetapi cakupannya kemudian adalah ketika wanita ikut sholat Jumat pasti akan berdesakan dengan laki-laki. Kenapa? Karena Jumat itu pasti membludak laki-lakinya. Karena memang ketetapannya wajib hukumnya kepada laki-laki untuk sholat Jumat. Sedangkan ada kaidah yang mengatur tentang laki-laki dan perempuan. Meskipun di tempat ibadah mereka tidak boleh kemudian melakukan sentuhan yang hukum yang disyariatkan oleh Islam. Sedangkan ada ruang di rumah yang pahala Jumatnya pun bisa mereka dapatkan. Jadi di Islam itu dari aspek ibadah antar wanita dan juga pria itu kesetaraannya kemudian dalam pandangan Allah dilihat dari ketaatan. Sementara fisik dan antara laki-laki dan wanita itu berbeda. Sehingga ibadah-ibadahnya pun ya terkadang berbeda. Kalau laki-laki syahid di antara itu adalah perang di medan perang. Mati syahid langsung surga. Itu mati syahid. Wanita protes, kenapa kami tidak bisa juga seperti itu? Kami juga mau. Nah, wanita mati syahidnya itu adalah mati di dalam keadaan beribadah kepada Allah, berbakti kepada suaminya yang soleh. Mati dalam ketaatannya, kemudian itu mati dalam keadaan syahid. Jadi
banyak hal yang harus dipikirkan ketika berbicara tentang Islam. Kemudian di Islam itu seorang janda itu boleh menikah. Boleh, wanita Islam itu ketika mereka berjanda, ya boleh menikah. Apakah dia diceraikan karena adanya perselingkuhan, persinahan, atau ada di antara suami atau istri yang melakukan persinahan lantas kemudian bercerai, itu boleh menikah lagi untuk membentuk satu rumah tangga yang lebih bagus. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab saudara, Lukas 16 nomor 18, dikatakan begini, setiap orang yang menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, maka dia berbuat zina. Artinya bahwa seorang janda di dalam Kristen itu tidak boleh menikah lagi. Apalagi janda karena berzina. Barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi janda dibiarkan menjanda seumur hidup. Itu di Kristen. Berdasarkan Lukas 16:18. Nah ini sangat miris menurut saya, karena janda itu butuh perhatian, janda itu butuh naungan. Nah, kalau saudara mengatakan bahwa bukankah janda itu butuh perhatian, ya cukup disantuni, ngapain harus diperistrikan? Bukan juga seperti itu. Kenapa? Karena seorang wanita, meskipun dia janda, meskipun dia adalah wanita yang tadinya berzina, makanya diceraikan, dia juga butuh kebutuhan biologis. Kalau janda butuh biologis, kemudian dia tidak boleh lagi dinikahi, bagaimana cara mereka melampiaskan biologis mereka? Menjadi pelacur kalau begitu. Karena mereka ada tuntutan dalam diri mereka, itu ada hal yang kemudian butuh pelampiasan. Tetapi karena dia diikat, tidak boleh lagi dinikahi karena dia sudah janda, maka itu justru akan cenderung membuat wanita-wanita tersebut ya terjerumus ke dalam dunia prostitusi gitu loh. Nah, Islam datang mengatur janda boleh dinikahi supaya mereka tidak melakukan maksiat. Nah, itu yang pertama. Kedua, wanita dan seorang pria itu tidak bisa kemudian semudah yang bisa kita gambarkan, bisa disantuni dengan cara ini dan seterusnya. Ada kaidah yang mengatur itu. Ada kaidah. Wanita yang bukan muhrim itu tidak bisa kemudian melakukan hubungan yang bisa menjerumuskan orang ini jatuh ke dalam fitnah. Makanya untuk menghindari fitnah, wanita itu dinikahi. Dinikahi. Kalau laki-laki ini memang mampu untuk bertanggung jawab lahir batin. Nah, inilah kelirunya ketika memandang Islam dengan pola tindakan umat Islam itu sendiri, tidak berdasarkan kaidah. Satu-satunya agama di luar Islam, di dalam muka bumi, di atas muka bumi ini, yang mengatur cukup satu istri hanya Islam. Di luar Islam itu nggak ada. Tidak ada di luar Islam itu yang mengatur fawahidah cukup satu istri. Hanya di Islam. Hanya di Islam yang mengatur cukup satu istri. Di agama lain itu nggak ada aturan seperti itu. Yang ada di Kristen, barang siapa yang meninggalkan bapaknya, orang tuanya, lalu bersatu dengan suaminya, bersatu dengan istrinya, mereka tidak lagi dua, tetapi mereka adalah satu. Iya, memang betul. Tetapi apakah itu mengatakan bahwa cukup satu istri? Tidak. Tidak. Dua istri meninggalkan kedua orang tuanya. Dua wanita meninggalkan kedua orang tuanya. Kemudian mereka menyatu dengan satu laki-laki. Mereka juga satu. Tiga menjadi satu. Mereka juga satu. Begitu juga kalau empat. Empat wanita menyatu dengan satu suaminya. Mereka juga satu. Jadi tidak ada perintah di dalam agama lain selain Islam yang mengatakan cukup satu istri. Nah, untuk itulah kemudian hanya Islam yang menganjurkan istri itu cuma satu. Nah, kembali kepada hal janda, di Islam itu boleh janda itu menikah. Tapi kalau dalam Lukas 16:18 tidak boleh menikahi janda. Barang siapa menikahi janda maka dia disebut berzina. Nah, ini parah ini, kasihan jandanya. Berarti janda-janda yang ditinggalkan oleh suami ya ditelantarkan, dibiarkan mereka melakukan cara-cara mereka untuk melampiaskan syahwat mereka. Maka wajarlah kemudian, mohon maaf ini fakta di tengah-tengah kita. Wajarlah kemudian kalau penyakit AIDS, ya, penyakit AIDS itu berasal daripada negara yang mayoritas Kristen. Penyakit-penyakit kelamin itu sumbernya di situ, dari sana. Penyakit kelamin apapun itu, raja singa, raja ini atau apapun itu asalnya pasti kepada komunitas atau basis-basis agama Kristen. Mohon maaf, ini fakta, ini fakta. Kenapa demikian? Karena mereka dibiarkan kemudian tidak ada suami. Mereka dibiarkan menjanda. Nah, sementara karena dilarang menikah ya
Ya, seperti itu Bang Samuel. Silakan. Buka mic-nya bang. Itu aku tutup tuh mic-nya. Silakan tanggapin. Ya, ada ada betulnya juga, ada bagusnya, ada betulnya juga. Karena kan seperti itu tadi ya, mungkin negara-negara Eropa itu lantaran ketatnya peraturan kekristenan itu ya. Karena kan orang bercerai ini kan nggak selalu, maaf ya, nggak selalu meninggal gitu loh ya, mati cerai kan gitu kan. Padahal kok di Kristen kan dikatakan yang dipersatukan Tuhan tidak akan bisa diceraikan manusia gitu ya. Jadi yang arti abang itu tadi bilang, akhirnya jadi ada apa begitu ya, jadi nggak teratur lah kan begitu. Mungkin karena nggak cocok lalu bercerai ya. Terakhir seperti itu tadi, virus-virus pun berdatangan akibat tadi peraturan yang terlalu itu tadi ketat itu ya. Berarti kalau itu sudah pas ya mengenai Islam itu ya, janda bisa selagi mampu menafkahi. Memang si kawanku itu tadi mampu, orang istri pertamanya dia kan masih punya 1 anak, dia kan sama-sama supir juga sama saya, pasti mampu lah punya 2 istri kalau anaknya masih 1 kan gitu. Pantaslah aku rasa dia mau menikahinya karena dia mampu gitu. Oke, makasih bang atas apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Bel di Bentar mana dulu Bang? bang Lokot, Di nanti Krakatau aja ya, dulu Bang? itu. Ini mungkin yang dibahas abangku ini bang cuma mengenai poligami bang. Bang cuma bisa bilang di Kristen juga boleh poligami. Silakan Gurunda. Iya. Ba- Jadi kalau kita berbicara mengenai poligami, itu adalah solusi untuk menghindari persinahan. Ya, itu di Islam. Jadi di Islam memang membolehkan poligami. Tetapi ya perintahnya jika bisa berlaku adil. Artinya poligami itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, tetapi sangat berat. Persyaratannya sangat luar biasa. Kenapa saya katakan persyaratannya sangat luar biasa sulitnya? Karena perintahnya di sana itu adalah harus berlaku adil. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita bisa melakukan satu tindakan adil ketika kita menikmati malam pertama dengan istri kedua, sementara kebahagiaan yang kita rasakan pada malam pertama dengan istri kedua itu tidak dirasakan oleh istri pertama pada saat itu. Berarti itu tidak melahirkan suatu keadilan. Karena ada yang merasa terzalimi. Artinya apa? Ya sulit untuk poligami dalam Islam itu sulit. Tetapi daripada berzina, maka Allah memberikan solusi. Tetapi hal itu sangat berat. Nah itu dia. Perintahnya fawahida, cukup 1. Itu yang kami pahami sebagai seorang umat Islam. Hanya saja kemudian di dalam kehidupan umat Islam ini, dia hanya berdasar kepada Rasulullah kan menganjurkan memberikan solusi 1, 2, 3, 4 itu dari Allah, dan Rasulullah mempraktekkan sehingga mereka menyederhanakan kemudian poligami ini kebanyakan hanya melandaskan terhadap syahwat. Bukan terhadap kaidah syar'i, bukan terhadap aturan Islamnya. Sekali lagi saya katakan, Al-Quran menjelaskan surah An-Nisa ayat 3, cukup 1 istri, fawahida. Jika kamu tidak sanggup untuk adil, maka cukup 1. Nah sekarang adakah kita mampu memberikan rasa adil terhadap istri kita? Kalau mampu ya silakan. Tapi apakah yakin pada saat kita bulan madu dengan istri kedua, ya tidak menyakiti istri pertama? Tentu menyakitin. Jadi gimana ini? Ya itu sama halnya kita dilarang. Sama halnya kita dilarang. Tetapi daripada kamu berzina, maka silakan untuk istri daripada berzina. Tetapi apa kata Allah? Kamu harus berlaku adil.
tetapi tidak bisa berlaku adil, ya berarti dilarang. Tetapi dibolehkan, tetapi sulit, berarti sama halnya dilarang. Kan gitu. Makanya ada kaidahnya fawahidah, cukup satu aja. Kenapa itu berlaku kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah pemimpin. Rasulullah adalah seorang presiden, seorang raja yang menyatukan kemudian rakyat. Di mana satu suku dengan kabilah yang lain itu harus disatukan. Dengan cara apa? Dengan menyatukan kabilah yang satu dengan kabilah lain. Dengan cara apa? Dengan keturunan kepada mereka. Oh, ini keturunan Rasulullah dari suku ini keturunan Rasul dari suku ini. Mereka menyatu kemudian di dalam panji kekerabatan. Karena kenapa? Kedatangan beliau untuk mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Seperti itu adanya. Jadi poligami itu berat, bukan sesederhana saja. Tapi kalau bisa adil, silakan. Nah, gimana ceritanya adil tuh? Saya misalnya menikah, kemudian berbahagia, bulan madu. Apakah ketika anak saya lahir dari istri kedua, itu tidak melahirkan rasa sakit terhadap istri pertama? Pasti ada rasa cemburu, pasti ada rasa sakit, pasti ada rasa iri dan seterusnya. Nah, apakah ini adil? Tentu tidak. Kalau begitu nggak boleh. Iya. Tetapi daripada bersinah, ketidakbolehan itu silakan Anda lakukan. Ada jalan untuk melakukan itu daripada Anda bersinah. Tetapi apakah Anda bisa adil? Tidak bisa. Oh, berarti jangan. Untuk itu bagaimana solusinya? Ya, lakukan tugas kita sebagai seorang laki-laki soleh yang kemudian bisa mendidik istri kita untuk menjadi wanita soleha yang tunduk kepada perintah Tuhan. Sehingga apa? Istri yang soleha lebih mencintai Allah, lebih mencintai Tuhannya daripada suaminya. Ketika istri yang soleha lebih cinta kepada perintah Allah daripada kepada suaminya, maka suami ini akan mengadakan sebuah rumah tangga di mana rumah tangganya ini ketika istri pertama mengizinkan suaminya untuk menikah, istri tidak tersakiti. Ketika suami berbulan madu, istri pun merasa bahagia. Itu baru adil. Tetapi yang ada sekarang ini adalah boro-boro menjadikan istri pertama ridho terhadap pernikahan, menikah pun sembunyi-sembunyi. Jadi yang ada bukan rasa adil, tetapi malah menyakiti istri pertama. Berarti sudah melanggar kaidah Islam itu sendiri. Jadi berat dong. Memang berat. Yang gampang itu sebenarnya poligami di Kristen. Oh, tapi Kristen tidak ada poligami. Siapa bilang? Itu karena data-datanya ditutupin. Padahal sangat akurat di dalam kitabnya teman kita Kristen. Misalnya di dalam Lukas 18. Kita ambil lagi data di data 29 misalnya. Kata Yesus kepada mereka, kepada Petrus dan teman-temannya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Tuhan meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, ya, meninggalkan anaknya, meninggalkan saudaranya." Di data nomor 30 yang dikatakan, dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Lipat ganda. Berarti barang siapa yang meninggalkan istri, maka dia bisa mendapatkan istri beberapa kali lipat ganda saat ini juga. Artinya dalam kehidupan dunia. Yaitu kalau menjadi pengikut Yesus. Cuman yang harus disadari sebagai apologet, pengakuan yang tertulis di dalam Lukas 18 ini itu bukan untuk Kristen. Itu untuk Petrus dan kawan-kawan. Itu untuk Petrus. Bukan untuk Kristen. Karena kalau kita melihat secara perikop di dalam kitabnya teman kita Kristen, yang bertanya di sana itu adalah Lukas yang bertanya. Bukan kemudian yang bertanya di sana adalah orang yang hidup zaman sekarang. Sorry, bukan Lukas tapi Petrus. Petrus yang bertanya kepada Yesus tentang hal-hal apa yang diceritakan di dalam Lukas 18 ini. Sehingga Yesusnya menjawab kepada Petrus. Jadi bukan menjawab kepada orang Kristen. Jadi di data nomor 28-nya dikatakan gini, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikuti Engkau, wahai Yesus." Apa kata Yesus kepada Petrus dan kawan-kawannya? Jadi ini perkataan Yesus kepada Petrus, bukan kepada Kristen. Jadi kepada pengikutnya Yesus boleh poligami. Tapi kalau Kristen, ya silakan aja.
nggak boleh poligami. Karena kalau kita ingin jujur, Kristen ini bukan pengikut Yesus, tetapi Kristen ini adalah pengikut orang Farisi. Nah, Yesus berkata kepada Petrus dan kawan-kawannya, "Aku berkata kepadamu Petrus, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya dan anaknya, akan menerima kembali berlipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal." Jadi poligami boleh. Boleh kepada siapa? Pengikut Yesus, Petrus dan kawan-kawan. Seperti itu, Bang. Jadi poligami itu bukan hal baru di dalam kehidupan kita. Bukan adanya di Islam. Justru Islam yang membatasi cukup satu. Agama sebelum Islam itu tidak ada dasar kaidahnya yang mengatur cukup satu istri. Bahkan kalau kita melihat dari apa yang tertuang di dalam kitab saudara Lukas 18, 28, 29, 30, di situ sangat jelas dikatakan bahwa akan mendapatkan berlipat ganda saat ini juga. Seperti itu, silakan. Oke Bang Muel, tanggapin, buka mic-nya Bang. Barang siapa yang ya nggak pun ke Petrus, itu memang bahasanya ke Petrus, Petrusnya yang menanyakan ya, tapi kan memang kita ngikutkan itu juga sebagiannya. Itu pas kita dengar itu meninggalkan orang tuanya, meninggalkan istrinya untuk mencari kerajaan Allah. Tapi itu kan kalau bagi kami ya, itu diartikan artinya gitu loh, menyambungkan berarti harus menikah kan gitu. Tapi itu juga tadi bagus juga ya, makasih juga itu dari untuk abang itu kan seperti itu kan. Kadang kita jangan memandangnya Islam identiknya punya istri 3, 4, 5 itu. Setelah abang tadi mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad bisa melakukan itu Nabi kan begitu. Dia bisa berlaku adil, dia bisa berlaku apa kan begitu kan. Udah nggak bisa disamakan dengan orang yang sekarang ini kan begitu. Dengan hanya begini begitu menikah begini menikah itu cukup jelas juga ya, bagus juga kita ini diarahkan, jadi kita lebih paham kan begitu kan. Berarti kalau memang nggak bisa adil sama saja dilarang kan begitu, jangan dilakukan kan begitu. Kalau bisa adil lakukan. Terus Nabi Muhammad bisa, memang dia udah nabi dia pantas lah kan begitu, dia bisa melakukannya, itu udah nggak sama lagi dengan manusia. Oke Bang, saya rasa itu cukup jelas ya, agak ini. Terus saya ada mau tanya lagi nih Bang. Saya mau tahu ya, sebenarnya pertanyaan saya ini sederhana saja. Kenapa saya lihat itu masjid dibangun di pinggir-pinggir jalan itu atau di kampung-kampung gitu yo. Kok kenapa harus miring lah ini masjid ini, kok sana kan gitu. Kalau ini kenapa harus miring? Terus kita tahu kok bisa gitu ya, kenapa harus miring? Katanya harus menghadap ke bahasa sehari-harinya orang bilang menghadap ke Mekah lah gitu, bilangnya kan gitu kan. Berarti Mekahnya sana ya, kan begitu. Nah, terus ada lagi yang lebih menjelaskan ke kiblat itu katanya. Oh iya ya. Terus kita ingin apa di sini Bang? Pengen tahu gitu loh, Tong. Bisa nggak Bang di ini kan? Makasih. Silakan Gurunda. Iya, baik. Jadi terkait dengan perintah ya untuk menghadap satu titik ya dalam ibadah di Islam, itu adalah suatu perintah yang kemudian jujur saya katakan perintah ini justru membuat umat di luar Islam itu irih ya terhadap keberadaan kaidah ibadah di dalam Islam. Perintahnya jelas. Allah menerangkan begini. Dan ini adalah pembuktian kebenaran Al-Quran. Sama-sama kita membuktikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 148, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Pastabikul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat itu mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi ini hanya arah kiblat, arah ibadah saja. Arah ibadah. Jadi umat Islam itu disatukan pada satu konsentrasi ibadah, merujuk kepada satu titik. Mencerminkan bahwa Tuhan itu hanya satu. Itu hikmah, salah satu hikmah. Nah, dimanapun umat Islam itu berada, ketika tidak ada uzur yang menyebabkan gugurnya menghadap kiblat, maka mereka kemudian wajib menghadap kiblat, kecuali ada hal yang membatalkan itu. Nah, Al-Quran mengatakan bahwasanya setiap umat, berarti umat para nabi terdahulu ketika beribadah itu memiliki kiblat. Dan memang betul. Memang betul. Orang Islam punya kiblat, orang Yahudi juga punya kiblat. Yang menjadi permasalahan ini, teman-teman kita Kristen tidak punya kiblat. Ini yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Jadi di dalam Al-Quran lagi dikatakan dalam surah Al-Ma'idah ya di ayat 6, artinya gini, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah wajahmu, basuhlah tanganmu, lalu kemudian sapulah kepalamu atau basuhlah wajahmu dan juga kepalamu, dan basuh juga kakimu. Nah, kemudian diperintahnya apabila kamu junub, misalnya kamu junub itu artinya mandi besar disebabkan karena habis melakukan kewajiban kepada suami atau kepada istri, atau mimpi basah atau wanita dalam setelah haid, ya maka perintahnya mandilah. Ketika ketika kemudian hal ini sudah dilakukan untuk melakukan ibadah, maka perintahnya kemudian sujud beribadah menghadap kepada Allah dengan kaidah-kaidah beriman menghadap kepada Ka'bah, menghadap kepada kiblat, satu titik. Ini pun diterangkan di dalam kitab yang saudara saya pegang, bahwasanya orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu, umatnya itu ketika beribadah mereka menghadap kepada satu titik, yaitu yang mereka sebut Betel, atau batu tugu, atau tugu yang mereka buat di mana mereka menghadap ketika beribadah. Contoh 40:31 atau di dalam Samuel 2 nomor 11:30. Di situ diterangkan begini. Daud bangun dari lantai, lalu ia mandi, lalu bertukar pakaian, kemudian ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Nah, sujudnya ini itu adalah satu proses di mana ini adalah ritual ibadah. Kemudian ketika dikatakan menghadap kepada tugu atau batu, itu memang sudah diajarkan. Setiap umat memiliki arah di dalam mereka beribadah. Ya. Kejadian 28 nomor 22, Kejadian 28 nomor 18. Orang yang ada pada zamannya, misalnya di zaman Nabi Yakub yang diceritakan dalam Kejadian 28, mereka beribadah itu sujud menghadap ke batu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Laban berkata kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai Kejadian 31, di situ jelas sekali diterangkan bahwa ketika orang-orang terdahulu mereka sujud menghadap kepada arah batu yang kemudian dijadikan sebagai tugu. Contoh misalnya dalam Yosua 5 nomor 14. Jadi kesimpulan saya adalah orang-orang terdahulu ketika mereka melakukan ibadah, mereka sujud beribadah menghadap kepada suatu titik. Ya, pada satu titik, yang mana titik itu mereka sebut dengan batu tugu. Nah, di Islam juga begitu. Kami beribadah kepada satu tugu, satu titik di mana di sana ada batu tugu. Itulah yang kami sebut dengan Ka'bah. Seperti itu, Bang. Jadi nabi-nabi terdahulu sesuai dengan yang diterangkan Al-Quran,
melakukan satu ritual ibadah, sujud menyembah menghadap satu titik. Itu yang ingin saya katakan. Silakan. Oke, Bang Wel, tanggapin, buka mic-nya. Begini loh Bang, maksudnya. Iya. Oh, kalau ibadah, oke, ibadah ya, saya ibadah. Jadi kan sederhananya ya, kayak seperti kami ya, berdoa gitu loh. Kalau Muslim pun, kalau makan pun kurasa berdoa kan begitu ya. Jadi kan ini kan posisinya kan dalam lingkup rumah atau meja atau dapur atau ruang tamu begitu Bang. Apa ini hanya untuk ibadah Bang? Apa untuk berdoanya beda? Apa untuk ibadahnya saja ke kiblat? Terus berdoanya nggak apa-apa gimana saja atau begitu? Kalau kami Kristen kan ya mau di mana saja ya berdoa sama saja kan, mau di ibadah gerejanya pun sama, di rumahnya pun sama. Tuh mohon Bang ininya Bang. Ya, itulah yang saya katakan tadi kepada saudara. Satu-satunya agama yang mengaku sebagai agama samawi yang tidak memiliki kiblat. Kalau saudara saya melihat di kitabnya orang Yahudi, 1 Raja-Raja 8 misalnya, di situ ada kata derek. Derek itu artinya berkiblat. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Ini jelas ini Bang. Kata derek itu artinya berkiblat. Artinya berkiblat itu mengarahkan konsentrasi di dalam prosesi ibadah, dalam ritual ibadah. Saya ulang, apabila umatmu mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Itu jelas itu. Juga ada diterangkan di dalam Mazmur 5 ya, di data nomor 8 dan Mazmur 138 nomor 2. Datanya begini. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang suci dengan takut akan engkau. Jadi Al-Quran tidak salah menarasikan bahwa setiap umat itu memiliki arah. Arah itu kiblat. Walikulli wijahatu huwa muwalliha. Jadi setiap umat itu mempunyai arah ibadah di mana dia menghadap kepadanya. Ternyata dalam kitab saudara ada Mazmur 5 nomor 8. Kemudian di mana lagi tadi yang saya katakan 2 Raja-Raja 8 4:4. Itu sangat jelas itu. Jadi di Daniel 6 nomor 11 di situ dikatakan, demi didengar oleh Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya dan tingkap-tingkapnya yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukan. Jadi Daniel melakukan ibadah 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Berarti Daniel membuktikan adanya kiblat, neget dalam bahasa Ibrani. Neget dalam bahasa Ibrani artinya itu adalah ke arah. Ke arah mana? Israel, Yerusalem. Itu jelas itu Bang, dikatakan. Kemudian di Mazmur 84 nomor 8. Mereka berjalan makin lama makin ada arah. Menghadap kemana? Menghadap ke Sion. Ini jelas. Jadi apa yang dinarasikan Al-Quran bahwa setiap umat itu memiliki arah kiblat, itu betul. Data yang saya sajikan barusan. Hanya orang Kristen ini yang tidak memiliki arah ibadah di dalam menyembah Tuhan mereka. Demikian Bang. Abang cuma gini, apakah berdoa juga harus menghadap kiblat, berdoa mau makan, Oh mau enggak, tidur gitu Bang? beda. Prosesi ibadah yang hukumnya wajib di dalam Islam, penyembahan terhadap Tuhan, ada hal-hal yang mengharuskan mereka menghadap kepada kiblat. Tapi dalam hal doa biasa, ya saya seperti ini berdoa kapanpun, menghadap kepada kemanapun itu boleh. Pada saat kami baring, kami berdoa kan tidak menghadap ke kiblat itu, tapi menghadap ke langit. Berdoa boleh. Berdoa membelakangi Ka'bah juga boleh, membelakangi kiblat juga boleh. Pada saat kita naik pesawat, kita sholat membelakangi kiblat juga boleh. Pada saat naik pesawat atau naik perahu atau naik kendaraan boleh. Apalagi pada saat sudah tiba masa sholat zuhur misalnya atau maghrib,
mobil atau kendaraan kita menghadap membelakangi Ka'bah. Kayak mana ceritanya mobil mau dibalik? Enggak bisa. Kita boleh sholat dalam keadaan mengarah kemana kendaraan kita itu mengarahkan. Tapi hati kita berfokus kepada Allah. Begitu juga ketika kita menghadap Ka'bah, fokus kita bukan ke Ka'bahnya, tapi fokus kita kepada yang memberikan perintah, yaitu Allah, esensi pencipta langit dan bumi. Seperti itu, Bang. Silakan Bang Muel tanggapin. Buka mic-nya. Oh, seperti itu ya. Iya. Berarti sama saja ya arahnya. Maupun ke kiblat maupun tidak ke kiblat, tetap kita beribadah. Tetapi lebih baiknya kalau yang ada arahnya gitu ya. Kalau ya bisa. Kalau itu soal juga, Abang. jadi gini abangku, jadi gini saya simpulkan, semua masjid itu adalah tempat sujud. Ya. Tempat sujud yang dibuat ya sebagai tempat paten untuk beribadah itu pasti menghadap ke kiblat karena memang itu anjuran. Dan memang dibuktikan dari data-data yang saya sajikan, ternyata Al-Quran mengatakan setiap umat itu memiliki arah kiblat kepada kiblat mereka beribadah. Maka masjid sebagai tempat yang disiapkan untuk menjadi tempat ibadah, sujud, itu pasti mengarah ke kiblat. Tapi umat Islam yang lagi bepergian, tiba waktu sholat, menghadap kemanapun mereka bisa sholat. Tidak mesti menghadap ke kiblat. Tapi pada saat mereka dalam keadaan tidak dalam perjalanan, ya atau bepergian, maka wajib hukumnya mereka menghadap ke kiblat sholat. Karena itu adalah perintah. Itulah yang disebut fikih tadi, ilmu yang mengatur tentang tata cara beribadah. Begitu, Bang. Oh, di situ dia masuk juga ke situ ya. Siap. Terus paham ya, berarti harus ada arahnya. Kan naik kapal laut pun kadang mana tahu yang mana lautnya mana kiblatnya kan gitu. Tapi ya kalau lebih ke Tuhannya lah gitu kan. Berarti Islam ini punya banyak Aturan. banyak penyerdahan, banyak apanya lah. Kalau ini bisa, ini apanya. Kalau ini nggak bisa, ini apanya. Seperti banyak pilihan lah gitu ya, nggak terlalu kaku gitu. Iya. Aturannya jelas. Semua yang saya jelaskan itu memiliki kaidah-kaidah jelas. Itulah yang disebut ilmu fikih. Jadi tidak boleh diada-adakan, kecuali sudah diatur. Kalau tidak ada aturannya, itu tidak boleh diada-adakan. Kalau diada-adakan namanya bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Oke, Bang, saya ada mau nanya nih. Iya. Kalau Kristen itu beribadah di sini tidak bisa masuk ke sana, tidak bisa. Artinya kalau hanya beribadah di mana saja bisa kan begitu. Apakah di Muslim itu saya lihat karena secara kasat mata dilihat seperti tidak ada administrasinya gitu loh, seperti tidak ada keanggotaannya gitu, atau seperti gimana gitu ya. Jadi yang saya maksud, bagaimana dengan Muslim ini beribadah? Apakah kalau saya tinggal di Sulawesi sembahyang di sini, tinggal di Kalimantan sembahyang di sini, tidak ada seperti yang mengikat gitu loh, seperti saya ya. Nah, saya metodis, terus saya nanti pindah ke Jakarta mau masuk ke metodis, harus pakai surat dari metodis yang di Medan, bahwasanya ini jemaat kami begini. Saya pengen tahu, Bang, di Islam itu gimana ya kalau antara beribadah di tempat-tempat daerah, apakah masjid itu punya satu pegangan kita jemaatnya di situ atau gimana, Bang? Mohon, Bang. Iya, jadi gini, Bang Samuel, di Islam itu Kristen, mohon maaf, ya. seperti yang di pun bebas beribadah, mau dari mazhab apapun dia. Ketika tiba masa ibadah, maka mereka boleh masuk ke dalam masjid manapun. Karena umat Islam itu satu, tidak berkotak-kotak. Jadi ketika mereka mau sholat dari partai apapun, selama dia Islam, maka
selama itu juga dia punya hak terhadap masjid. Jadi tidak ada oh ini umat Islam dia Muhammadiyah atau dia oh nggak boleh masuk sholat di sini, nggak bisa. Nah, sementara ada pengalaman saya yang menarik. Dulu ada salah satu staf saya itu selalu setiap hari Jumat selalu izin cepat pulang. Jadi karena saya sudah bosan, ini kenapa setiap dia pegawai baru tapi kok setiap hari Jumat selalu minta duluan pulang, belum apa-apa Pak, izin Pak. Akhirnya saya teringat, loh kok ini anak setiap Jumat kok selalu kayak gini? Ada apa? Aku bilang gitu. Akhirnya saya panggil. Pada saat dia izin itu saya katakan tutup pintu. Kamu duduk di sini. Saya mau tahu kenapa sih tiap hari Jumat sampean selalu izin cepat pulang? Gini Pak, saya kan ada yang noise. Saya kan baru Pak di Langsung sini. saya Gitu. turunkan. Saya kan baru di sini Pak. Jadi saya masih numpang ibadah. Saya kaget. Numpang ibadah. Maksudnya gimana? Saya kan belum ada gereja di sini Pak yang menetap karena saya dari sekte ini. Sementara saya ibadahnya di sini. Saya harus ke sana cepat-cepat kayak gini karena saya cuma numpang ibadah di sana. Akhirnya sampai kepada pertanyaan saya berujung kepada tentang pajak atau perpuluhan gitu loh. Ternyata itu berpengaruh. Nah, itu tidak ada di Islam. Bahwa ketika ibadah di sana ada pembayaran, ada registrasi, itu nggak ada di Islam kayak gitu. Jadi umat Islam itu bebas sebebas-bebasnya mau ibadah dimanapun, tidak akan ditanyai begitu mas dari sekte mana, siapa namanya, tinggal di mana, itu nggak ada di Islam kayak gitu-gitu. Kenapa? Bumi ini adalah tempat sujud kepada Allah. Kemanapun kita arahkan diri, kemanapun masjid kita mengarahkan langkah kita ke sanalah kita ibadah. Karena kenapa? Begitu kita masuk dalam rumah ibadah, ya masjid, maka bacaannya pasti sama. Dari aliran manapun pasti bacaannya sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Serentak pasti bacaannya sama. Nah itulah yang membedakan antara Islam dan Kristen. Tetapi mohon izin Bang, memang ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Kristen saya yang sudah mu'alaf, mereka mengatakan bahwa itu muatannya mengacu kepada perpuluhan. Mengacu kepada perpuluhan karena makin banyak jemaat sebuah gereja, makin banyak kemudian setoran perpuluhan. Oleh karena itulah kemudian harus diregistrasi dan tidak seenak itu pindah ke tempat gereja lain karena itu berpengaruh terhadap income, pemasukan gereja. Begitu Bang, itu yang saya tahu. Padahal kalau kita melihat perpuluhan itu nggak boleh. Di Kristen itu nggak ada aturannya perpuluhan. Kenapa? Karena perpuluhan itu hanya diwajibkan disetor kepada Imam Lewi. Imam Lewi berarti dari suku Israel. Sementara teman-teman Kristen di Indonesia kan tidak ada suku Lewi di Indonesia ini. Nah sementara perpuluhan untuk Tuhan setor kepada suku Lewi aja. Nah, itu yang pertama. Kedua, dikatakan di dalam Efesus 2 nomor 15 bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta membatalkan semua perintah yang ada di dalamnya. Artinya ketika ada perintah bayar perpuluhan harusnya itu sudah batal. Seperti batalnya haramnya makan babi. Seperti batalnya wajibnya sunat. Kenapa Anda tidak sunat? Oh itu kan untuk Yahudi. Kenapa Anda tidak ibadah hari Sabat, hari Sabtu? Ya itu kan untuk Yahudi. Kenapa Anda kemudian tidak mengharamkan babi? Kan itu untuk Yahudi. Tapi giliran perpuluhan yang hanya untuk Lewi diambat juga. Artinya kalau saya memberikan kesimpulan ya berarti ibadah-ibadah ini adalah syarat dengan bisnis kan gitu Bang. Mohon maaf ini, itu fenomena yang saya temukan dari teman-teman saya yang mu'alaf. Bahwa saya memang gemuruh kekristenan itu merambah sampai kemana-mana. Itu oleh karena begitu orang mendirikan gereja, berbondong-bondong dan berlomba-lomba mendirikan gereja, di situ ada fulus, di situ ada unsur bisnisnya lah. Sementara masjid nggak ada. Masjid itu justru kita yang mengeluarkan duit untuk membangun masjid. Kenapa? Pernah saya berdialog dengan seorang Kristen. Kenapa di Islam itu mendirikan masjid harus minta sumbangan? Ya saya jawab karena di situ tidak ada unsur bisnisnya. Coba ada unsur bisnisnya di sana, maka orang akan tanam saham. Ada unsur bisnis, maka berapa? Siapa yang mendirikan masjid? Saya masukkan 1 miliar ya, langsung selesai. Artinya ketika menanamkan 1 miliar,
modal itu akan kembali dengan adanya pungutan pajak dari orang yang sholat di sana. Tapi karena itu tidak ada, maka orang hanya berlomba-lomba mengeluarkan seikhlasnya untuk mendirikan masjid. Makanya masjid itu didirikan pasti karena ikhlas, karena tidak ada mengharapkan sesuatu. Tapi ketika sebaliknya, orang dengan mudah mendirikan gereja karena ada unsur bisnis yang bisa didapatkan di sana. Misalnya gini, ada dirikan sebuah gereja. Nah, ini uang saya dirikan gereja. Ada income di sana, Bang, yang harus kemudian yang bukan harus tapi yang akan diterima. Kalau di masjid apa? Kita keluarkan duit banyak tapi tidak menemukan apa-apa kecuali satu, amal jariah, pahala. Nah, itulah harta surga, yaitu amal kebaikan, amalan soleh namanya. Saya kira begitu pembedanya antara rumah ibadah Islam dan juga rumah ibadah teman Kristen. Silakan, Bang. Buka mic-nya, Bang Muel. Terlepas dari perpuluhan itu tadi, Bang, kan begini ya. Iya. Kalau di Kristen ya, biar itu kan ibaratnya kita kan dari menikah, punya anak, lalu ibaratnya menikahkan anak kita, lalu kita meninggal juga, begitulah berarti kan begitu kan. Iya. Memang kan nggak ada salahnya loh, Bang, apabila itu administrasinya ada di situ, pembukuannya, terlepas dari bisnis ya kan begitu kan. Bahwasannya ibaratnya jelas loh, keluarga ini dari gadis dan anak lajang tinggal di sini berumah tangga sampai meninggal, sampai tua, kehidupannya bagus, begitu loh ibaratnya. Apa yang mau saya tanyakan, itu ada nggak lo, Bang, seperti di Muslim gitu loh, di satu apanya gitu, sama nggak seperti itu? Walaupun Abang tadi sudah menjelaskan itu kan mengenai lebih ke bisnisnya, saya maksudnya lebih ke secara apanya begitu loh, Bang, susunannya gitu loh, pembukuannya. Mohon, Bang. Mohon maaf, Bang Samuel, poin ini saya tidak paham. Gini, Mungkin, Bang Juma. iya, aku gimana jelasin. gimana? Jadi kayak misalnya di sini ada sih. Nah, misal di masjid kita di pengajian. Nah, di pengajian nama kita nanti dicatat-catat. Tinggal di RT ini, di RW ini. Tercatat nih. Nah, misalnya kalau saya mati, ya mereka akan datang menguburkan saya. Saya nggak keluarkan duit. Mereka di situ tidak ada kutipan duit. Tidak seperti yang Bang Muel bilang. Kalau Bang Muel kan ada kutipan duit. Kalau ini nggak ada kutipan duit. Loh. Jadi ada tuh, di laki-lakinya juga ada. Jadi pengajian nanti bapak-bapak hari Jumat datangnya, ini ada pengajian laki-laki gitu ya. Nanti dikatakan ini siapa namanya, tinggal di mana gitu. Jadi kalau ada kemalangan, itu mereka akan turun tangan gitu. Karena memang di Islam itu diwajibkan untuk membantu orang yang kesusahan, bahkan yang mati sekalipun. Itu Bang Juma, silakan. Oh iya, kalau yang kayak gitu itu tidak tertulis dalam arti kata, bukan menjadi sebuah kewajiban, yaitu disebut infak sedekah seikhlasnya. Ketika ada seorang muslim yang kena musibah dan seterusnya, ya memang ada infak sedekah, dan di Islam itu wajib saling membantu. Itu menjadi tradisi dalam Islam, bahwa umat Islam itu ya harus saling membantu ketika saudaranya ada yang ketimpa musibah atau ada hal yang kemudian memang menjadi hukum di dalam Islam, seperti zakat. Zakat itu siapa aja yang bisa menerima, diantaranya mu'allaf, anak yatim piatu, janda-janda tua dan seterusnya, fakir miskin dan seterusnya. Itu ada yang seperti itu, Bang, di Islam. Tapi bukan satu kewajiban, angkanya tidak ditentukan. Nah, beda dengan perpuluhan, memang ya artinya 1/10 dari penghasilan tiap bulan. Ya, itu pun belum tentu dilakukan kan begitu. Iya. Siapa mah ya belum tentu juga, orang gaji 50 juta diberikan 5 juta juga kan begitu, atau diberikan 10 juta kan begitu. Hanya secara apanya saja kan begitu peraturannya, tetapi kan belum tentu dilaksanakan. Tapi ya kalau ada yang ikhlas ya nggak apa-apa juga. Tapi ada juga Bang Muel, ada juga zakat memang wajib harus dibayar. Ada Bang Juma jelasin, Bang. Iya, zakat ya sekali setahun itu wajib hukumnya. Itu ada di Islam. sama.
Di Kristen juga ada itu iuran tahunan itu namanya, begitu. Di samping itu ada juga seperti janji iman dan janji-janji begitu. Banyak juga ya. Mungkin pengen tahu kita ya untuk memahami satu agama yang kita tidak peluk ya, seperti Islam gitu ya. Terus lebih apanya lagi Bang, ini kita ada mau tanya ya. Ini Muslim ini ya, saya mau tanya ini, beribadah apakah hanya mengikutkan ajaran Nabi Muhammad atau menganggap Nabi Muhammad itu, ini saya awam ya, saya nggak paham Muslim ya, saya nggak ada niat apa-apa. Iya. Apakah lebih menuhankan Nabi Muhammad? Memang saya dengar sholatnya kan apa dibilang Nabi Muhammad utusan Allah. Kalau kita lihat di TV ya, sholat Jumat kan ditayangkan itu ya, sholat maghrib ya kan gitu kan. Aku percaya bahwasannya kan begitu kan. Tapi kan kita kalau diskusi kan lebih ingin detailnya gitu ya. Ini gimana itu Bang? Artinya mengapakannya Bang? Apakah memang seperti kami ya, kalau ya menuhankan apa gimana Bang? Tolong Bang dibantu Bang ini. Iya. Jadi bahasa sederhananya begini. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad SAW. Sama seperti Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi semua nabi-nabi itu adalah jalan menuju kepada Tuhan. Nah, permasalahannya sekarang adalah pandangan ini muncul dikarenakan berangkat dari pandangan iman atau doktrin dan dogma bahwa jalan di dalam itu dijadikan sebagai tujuan. Padahal jalan menuju Monas itu bukan Monas. Jalan menuju kepada Tuhan itu bukan Tuhan. Jalan menuju kantor itu bukan kantor. Jalan menuju pasar itu bukan pasar. Jalan menuju rumah itu juga bukan rumah. Beda. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu adalah jalan. Makanya Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apabila mereka mencintai pencipta bumi, perintahkan kepada mereka untuk mengikuti dirimu. Maka katakan, fattabi'uni. Jika engkau mencintai Allah, maka ikutlah aku. Sebagaimana aku mencintai Allah. Apa pola yang aku teorikan, apa pola yang aku praktekkan? Di dalam mencintai Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ketika kemudian kami menjadikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai panduan, ya, sebagai patron, contoh, tauladan di dalam bertuhan, maka kami mengikuti beliau. Karena beliaulah yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan bagaimana umat manusia menyembah kepada Allah. Sama seperti Yesus, demikian juga adanya. Pembedanya kemudian antara Islam dan Kristen, Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, didudukkan sebagai utusan Allah, tidak pernah berubah menjadi Allah itu sendiri. Yesus mengaku dengan lisannya, bahkan dia katakan hidup kekal itu adalah ketika orang-orang mengimani dirinya sebagai utusan Allah, tapi justru dituhankan, dianggap sebagai tujuan. Padahal kaidahnya jelas, aturannya jelas. Oleh Yesus tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Nah sama, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan aspek itu juga. Akulah jalan. Apa maksudnya? Apa maksudnya akulah jalan? Maksudnya adalah akulah rambu-rambu. Ya, akulah aturan, akulah metode, akulah cara untuk sampai kepada Allah. Lalu kemudian akulah kebenaran. Akulah yang mengajarkan kebenaran-kebenaran untuk sampai kepada Allah. Bahwa ini haram, ini halal, ini boleh, ini tidak boleh. Akulah kebenaran itu. Lalu kemudian akulah hidup. Dengan mentaati metode yang saya lakukan, yang saya tunjukkan, dan menjalankan aturan yang saya arahkan, maka kalian akan mendapatkan kehidupan. Itu maksudnya sama seperti yang dilakoni oleh Yesus. Dia datang tidak menghapuskan perintah,
tetapi mencontohkan melaksanakan perintah. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sayangnya Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi perintah-perintah yang dilakukan oleh Yesus itu perintah cakupannya untuk Bani Israel. Kita bukan Bani Israel, abang bukan Bani Israel. Sementara Nabi Muhammad SAW itu datang bukan hanya untuk Bani Israel, bukan hanya untuk Bani Arab, tetapi seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Jadi Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Allah mengutus Yesus hanya untuk Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja. Jadi di luar Bani Israel tidak diutus nabi-nabi ini kepada mereka. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Jadi apapun yang kemudian dilakoni dan menjadi perintah di dalam pengajaran Rasulullah, maka manusia harus mengikuti itu. Dan tidak ada ajaran di dalam diri baginda Rasulullah Muhammad SAW, begitu juga Allah yang menyeru kepada manusia untuk menuhankan beliau. Tidak. Tetapi mentaati beliau. Apa itu? Ketika umat Islam mentaati perintah-perintah Rasulullah Muhammad SAW, maka kita akan menemukan manusia yang taat itu menyembah hanya kepada Allah. Dan kita akan menemukan orang yang taat itu mendudukkan Rasulullah hanya sebagai utusan Allah. Seperti itu, Bang. Silakan yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan. Gak ada yang mau bicara. Oke, tanggapin Bang Muel, buka mute-nya. Ya, tidak menuhankan ya, utusan Allah, rambu-rambu, metode, peraturan, larangan gitu ya. Bang Nanda. Begini loh Bang, kalau kami ini utusan Allah kan gitu kan, di sholat maghrib juga di TV itu ditulis juga kan gitu. Terus melalui utusan ini Nabi Muhammad ini, apakah sama seperti, saya nggak tahu ya, sama seperti Tuhan Yesus ya, lahir oleh Roh Kudus, punya ibu, punya ayah, punya saudara, dan begitu seterusnya. Saya pengen tahu juga Bang, memang kan kita tahu ya, kalau dibilang di Arab itu udah jelas kalau apa Habib gitu katanya keturunan Nabi kan gitu. Cuma nggak, maksudnya saya ingin lebih detailnya lagi, lebih pengen tahunya lagi gimana loh kalau ya, maaf ya, Nabi ini loh, Nabi. Mohon Bang. Oke. Kehadirannya gimana loh gitu hingga menjadi satu acuan kan gitu, atau gimana menjaminnya sebagai dia itu utusan gitu loh Bang. Saya pengen tahunya di situ. Oke, sebelum dijawab sama Gurunda, teman-teman yang 870 itu blokir permanen 05, tolong di follow ya, karena satu akunku hilang, akunku di hacker, gak kembali lagi, gak tahu, daripada bayar hacker mendingan aku bikin akun baru ya. Tolong di follow ya, blokir permanen 05, di follow. Lanjut Gurunda, silakan Gurunda. Sepertinya Gurunda agak jauh dari perangkat. Mungkin Bang Al, silakan. Iya, sambil nunggu Gurunda ya, saya tanggapi sedikit ya. Muhammad SAW itu hanya seorang nabi dan rasul dalam Islam. Dia utusan Allah, dari nasabnya itu bersambung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia masih keturunan Ismail alaihissalam, ya. Dan orang tuanya, dia lahir dari bapak ada ibu, berbeda dengan Yesus di situ. Tetapi beliau dari kecil itu sudah yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, ya. Dilatih mengembala, kemudian berdagang seperti itu ya, sampai umur 40 tahun baru dia didatangi malaikat Jibril, dan sebagai pentablisan atau penobatan dia sebagai nabi dan rasul dengan diturunkannya ayat suci Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril,
yaitu surat Al-Iqra di Gua Hira itu. Jadi murni Nabi dan Rasul saja dalam persepsi Islam, bukan bagian dari Tuhan atau jelmaan Tuhan seperti di Kristen, tapi hanya Nabi dan Rasul saja, begitu Bang. Nah, kalau dari silsilahnya dari Nabi Abraham kalau kawan-kawan itu memanggilnya ya. Kemudian sampai kepada Ismail ya. Kemudian dari dari Ismail, jalur Ismail Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam ya. Dari Bani Hashim itu, kabilah Hashim, begitu Bang. Udah sebelum masuk ke Bang Juma ya. Walau Nabi Muhammad punya ibu, punya ayah, emangnya Yesus punya ayah? Perasaan Yesus gak ada ayahnya. Beda kalau Nabi Muhammad nggak Roh Kudus ditaruh di dalam perut mamanya gitu. Oke teman-temannya 855 tolong di follow Blokir Permanen 05. Mungkin Gurunda udah standby, silakan Gurunda. Oke. Belum standby juga. Oke, sambil nunggu Gurunda. Udah. Iya. Jadi gini, sahabat siapa Bang Samuel ya, sahabat kita. Jadi gini Bang, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama kedudukannya seperti Nabi Musa alaihissalam. Teman-teman Kristen memahami Nabi Musa alaihissalam sebagai seorang nabi karena tertulis di dalam kitab yang Anda imani sebagai firman Tuhan. Padahal kalau kita melihat aspek kenabian Nabi Musa alaihissalam, yaitu misalnya belah laut dan seterusnya, hari ini tidak bisa kita buktikan. Dalam arti kata tidak ada pengikutnya yang kemudian bisa membuktikan mana tanda-tanda kenabian itu. Itu yang pertama. Kedua, ajaran daripada Nabi Musa itu diimani, tetapi kemudian ada kekuatan yang membatalkan. Seperti lahirnya agama Kristen yang kemudian mengatakan itu semua sudah batal karena digenapi dengan kematian Yesus di atas tiang salib. Nah, sedangkan Rasulullah Muhammad SAW tentang kenabiannya, beliau menerima firman. Apa firman itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu masih bisa disaksikan, masih bisa dirasakan, dan cakupan kebenaran yang ada di dalamnya 1400 tahun silam itu bisa ditelaah, bisa diterawang, bisa dibuktikan oleh manusia-manusia hebat pada hari ini. Nah, sehingga Allah mengatakan, "Qul ya ayyuhan katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua." Ketika berbicara mengenai Allah dan utusan Allah, berarti berbicara mengenai dimensi pencipta dengan ciptaan yang menjadi wakilnya di atas muka bumi. Jadi sang pencipta yang maha tahu, yang mencakupi keilmuannya dengan segala aspek, memberikan pengetahuan kepada hambanya Nabi Muhammad SAW untuk menguraikan kebenaran keilahiannya, ketuhanannya, sang pengutus ini melalui lisan Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itulah saya mengatakan begini, Tuhan pencipta langit dan bumi maha tahu. Karena dia maha tahu berarti dia cerdas, dia pintar. Dia kalau dihitung seperti yang ada dalam kehidupan kita di dimensi makhluk, berarti hakikat ini adalah hakikat yang begitu kemudian cerdas di atas segala-galanya. Karena kecerdasannya menerawang setiap unsur pengetahuan ada pada dirinya. Semua pengetahuan bersumber pada dirinya. Sesuatu yang benar semua ada pada dirinya. Sehingga ketika dia memberitakan sebuah pernyataan di mana umat beragama mengakui bahwa pernyataan Tuhan itu disebut firman Tuhan, maka tentu tidak akan pernah ditemukan setitik pun kesalahan. Kenapa? Karena yang berbicara, karena yang berkalam, karena yang berfirman adalah hakikat yang maha mengetahui, yang maha memahami, yang maha mencakup segala sesuatu. Untuk itulah, kalau Rasulullah Muhammad SAW ini betul adalah penyampai firman dari yang maha mengetahui, maka tentu firman yang disampaikan oleh Rasulullah tidak memiliki unsur kesalahan sedikit pun di dalamnya. Oh, jadi gitu. Nah iya, karena yang memberitakan kalam Al-Quran adalah yang maha mengetahui, berarti tidak boleh ada aspek kesalahan. Alhamdulillah Al-Quran sampai hari ini
tidak ada sesuatu apapun yang mampu menjadikan tolak ukur kesalahan untuk dinisbahkan kepada Quran. Itu kebenaran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran bukan perkataan Rasulullah. Tapi Al-Quran itu adalah perkataan daripada hakikat yang maha mengetahui. Karena maha mengetahui maka tidak ada kesalahan. Nah, berbeda dengan kitab-kitab lain. Syarat dengan kesalahan. Kenapa? Karena sudah bercampur dengan perkataan manusia biasa. Bukan lagi murni firman Tuhan. Itu fakta. Contoh. Ambil contoh. Di dalam Lukas 24. Nomor 44, nomor 45, 46. Di situ dikatakan ada tertulis Mesias. Jadi Yesus ini yang diceritakan ada tertulis tentang Mesias di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Nah, tetapi ketika kita mencari data sesuai dengan pengakuan Lukas 24, ada tertulis di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata ketika kita cari di Taurat, itu tidak ditemukan data itu. Coba aja Anda, sahabat saya cari, abang saya cari di dalam perjanjian lama yang Anda maksud perjanjian lama. Cari di mana tertulis sesuai dengan pengakuan Yesus dalam Lukas 24 itu di dalam kitab Taurat. Bilangan, ulangan, imamat dan seterusnya. Cari bahwa ada ditulis di sana Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga. Sampai kapanpun tidak akan pernah abang temukan. Itu buktinya apa? Itu bukti bahwa kitab saudara bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin firman Tuhan itu memiliki kesalahan. Kenapa? Karena yang disebut firman Tuhan adalah perkataan yang maha tahu. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan fakta. Artinya kitab saudara dan penulisnya itu bukan firman Tuhan dan penulisnya bukan nabi Tuhan, bukan utusan Tuhan. Berbeda dengan Al-Quran. Apapun yang Anda ingin temukan dalam Al-Quran berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quran pasti berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ini bukan perkataan Rasulullah. Ini perkataan Sang yang Maha Tahu yang kami sebut dengan sebutan Khalik. Nah, ini pembedanya. Jadi artinya dari aspek Quran saja yang sudah berumur 400 tahun yang dilihat salam dari mulutnya membuktikan dia nabi. Kita tidak perlu menuntut mana mujizatnya. Apa mujizatnya? Kok dia nabi? Lihat aja Al-Quran. Kalau Al-Quran itu memiliki kesalahan, berarti dia bukan nabi. Tapi karena Al-Quran tidak memiliki kesalahan, berarti betul dia adalah nabi utusan Tuhan. Karena seorang Nabi Muhammad SAW secerdas manusia yang paling cerdas, tentu ada kehilapan dan ada kesalahan dari lisannya. Kalau yang disampaikan itu bukan kalam dari Allah, kalam dari pencipta langit dan bumi. Tapi karena ini adalah kalam, maka tidak ditemukan kesalahan. Nah, bagaimana mungkin kalau Al-Quran itu hanya karangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, hidup di zaman jahiliyah, belum ada digital, belum ada komputer, belum ada internet, belum ada perpustakaan, belum ada buku-buku yang kemudian menyebar dari peradaban-peradaban sebelumnya masuk ke dalam tanah Arab, yang kemudian dia pelajari untuk dia menarasikan sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Tetapi tidak ada kesalahan sedikit pun. Mana mungkin? Kalau dia manusia biasa, pasti akan menemukan kesalahan. Layaknya seorang profesor yang didukung oleh alat-alat canggih untuk menemukan temuan ilmuannya, sebelum dia menyimpulkan dalam riset yang dia lakukan, pasti memiliki evaluasi, diperbaiki, pembaharuan, dan seterusnya. Pasti itu. Nggak mungkin seketika yang menjadi temuannya itu lantas menjadikan dia menjadi seorang profesor. Nggak mungkin. Oh, ini direvisi dulu. Ini membutuhkan waktu untuk kemudian direview kembali. Untuk kemudian dijelaskan kembali. Untuk diuraikan kembali. Ini ditipex dulu. Ini dihapuskan lagi. Lalu kemudian dirubah. Dirubah. Sampai kepada temuan yang bahwa ini adalah hasil daripada penelitian. Terangkat dia menjadi seorang profesor. Tapi Al-Quranul Karim tidak seperti itu sifatnya. Seketika datang, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata betul. Ilmuwan mengatakan betul. Al-Quran itu mendasari dirinya dengan pewahyuan Iqra, baca. Ternyata aspek apapun yang ditemukan oleh umat manusia hari ini, itu semuanya diawali dengan membaca. Orang mengetahui ilmu militer,
dari membaca. Orang menemukan ilmu kedokteran dari membaca. Orang menemukan tentang alam semesta dari membaca. Mengetahui tentang embrio dari membaca. Mengetahui dari sidik jari membaca. Bisa menjadi seorang guru dari membaca. Menjadi polisi dari membaca. Jadi presiden menjadi membaca. Pasukan PBB dari membaca. Iqra. Al-Quran mengawali itu. Dari wahyu pertama. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ngarang-ngarang kayak begini? Tentu bukan karangannya. Ini adalah kalam Allah. Itulah pembuktian bahwa beliau adalah Nabi, Rasulullah, wa khataman nabiyyin. Dia adalah utusan pencipta langit dan bumi. Dan Nabi penutup di antara rentetan Nabi yang pernah diutus oleh Allah di atas muka bumi. Saya kira begitu jawaban saya, Bang Samuel. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman yang lain, silakan. Iya, ya sedikit Anda tambahin Ustadz. Silakan. Di fakta-fakta Al-Quran itu sampai sekarang terbukti baik secara keilmuan, secara sains maupun secara fakta-fakta sejarahnya. Nah, misalnya dalam Al-Quran itu menjelaskan tentang lebah. Bagaimana lebah itu menghisap saripati bunga itu dari yang baik-baik, memilih yang baik-baik, kemudian dari perutnya itu mengeluarkan madu. Itu dulu Rasulullah SAW dia tidak pernah belajar tentang hal itu. Tetapi dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-Nahl khusus satu ayat itu tentang lebah. Ya, begitu juga tentang penciptaan manusia. Tadi Ustadz Zuma sudah menyinggung tentang embrio. Bagaimana Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah, ya, dari saripati tanah, kemudian dari air mani nutfah, kemudian menjadi segumpal darah itu menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang benulang, ya, dan kemudian Allah tiupkan ruh menjadi manusia. Nah, ini kita lihat dari mana Rasulullah tidak pernah belajar kedokteran. Kita tahu bahwa fakultas kedokteran itu baru-baru saja diadakan. Dulu itu belum ada sama sekali ilmu kedokteran, apalagi mikroskop dan sebagainya. Tetapi Rasulullah SAW itu yang tidak pernah belajar yang katanya buta huruf itu, tapi bisa menguraikan hal ini dengan detail dan dengan tepat. Nah, ini yang membuktikan bahwa secara kajian sains dan ilmu kedokteran Al-Quran itu sesuai. Nah, membuktikan bahwa ini langsung firman dan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada satupun manusia yang bisa mengarang tentang hal ini. Kemudian tentang galaksi alam semesta, ya, Al-Quran itu bercerita bagaimana tentang bintang-bintang, ya, tentang langit, ya, kemudian tentang suara di alam semesta itu, ya, ada dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Ada surah Al-Fitar misal, ada surat tentang Al-Buruj, tentang gugusan bintang-bintang, ya. Padahal zaman dulu itu belum ada hal ini seperti galaksi, Bima Sakti dan seterusnya. Tetapi Al-Quran bisa menjelaskan ini semua. Bagaimana Al-Quran bisa menjelaskan tentang ada laut yang tidak bersatu antara dua airnya itu terpisah. Tetapi Al-Quran menggambarkan di sini. Padahal dulu Rasulullah SAW belum pernah belajar tentang ini. Bahkan ilmuwan pun belum menemukan tentang ini. Banyak lagi tentang jasad Fir'aun yang Allah tenggelamkan di dalam laut. Dan itu Al-Quran menjelaskan di situ. Nah, banyak ya, ini dari sisi sejarah. Dan kemudian Rasulullah SAW juga itu dalam nubuahnya, ya, dalam hadis juga beliau menjelaskan bahwa nanti orang Arab Badui akan mendirikan gedung-gedung pencakar langit, kalian akan melihat. Nah, sekarang kita melihat bahwa Burj Khalifa itu tertinggi, ya. Ya, kemudian banyak lagi hal-hal lain, ya, yang dijelaskan oleh beliau. Nah, ini ada beberapa hal di antaranya. Silakan ditanggapi. Oke, tanggapin Bang Muel, buka mic-nya. Iya, memang kalau dari segi apanya dapat juga sih, hanya tidak ada apanya loh gitu. Maksud saya kan ini kan memang mengajarkan yang bagus, perintahnya, ya, tapi kenapa sih nggak ada ya semudah sedekat itu sebagai pengutus Allah, kan begitu ya. Dekat dengan Allah lah begitu ya, berarti ya, sebuah mukjizat yang
ya contoh kita bilang lah menghidupkan orang mati, gitulah dulu ibaratnya ya, begitu ya. Kenapa ini tidak dilakukan Nabi Muhammad gitu ya? Tapi kan menurut saya ini bukan hanya mengatakan kelemahan Nabi Muhammad, tidak. Mungkin dibaliknya, mungkin saya rasa siapa tahu ya, entah dia tidak mau, karena saya pernah dengar Nabi Muhammad pernah tidak mau sembahyang di dalam rumah agar tidak rumah itu menjadi puluhan ratusan tahun akan datang menjadi dikunjungi orang atau menjadi istimewa gitu. Itulah kerendahannya kan, begitu kan, yang pernah saya dengar dari kawan kan gitu kan. Nah, jadi yang saya maksud, kenapa lu, apakah ada, kan saya tidak tahu apakah ada yang pernah dibuat suatu mukjizat atau menyembuhkan orang sakit kan gitu kan. Saya ingin tahu gitu, apa dan seberapa lama umur Nabi Muhammad di dalam dunia lagi, usianya gitu ya. Dan saya pengen tahu juga kan gitu kan. Dan itu dia, saya rasa nggak pernah lihat saya di kalender atau mendengar hari kematian Nabi Muhammad. Tapi Maulid Nabi Muhammad ada, seperti itu kita libur gitu ya, mungkin saya nggak pernah lihat kan gitu. Kenapa ini, apa saya pengen tahu ya, apa ada penjelasan seperti rahasia atau kerendahan hati Nabi itu sendiri? Itu saya yang pengen tahu. Mohon Bang ini terangkan. Oke, silakan Gurunda. Oke, sambil nunggu Gurunda ya, saya tanggapi sedikit. Dalam musik terbesar yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu adalah kitab suci Al-Quran. Begitu Bang. Kenapa? Karena setiap nabi itu Allah utus, Allah memberikan mujizat itu sesuai dengan kebutuhan zaman itu. Contohnya ya, pada zaman Nabi Musa itu memang sedang berkembang sihir ketika itu. Jadi manusia itu memang didominasi dengan ilmu-ilmu sihir, ilmu hitam seperti itu. Makanya Allah berikan kelebihan Nabi Musa itu berupa mujizatnya dengan sesuatu yang bisa mengalahkan sihir itu. Ya, dia melempar tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, bisa membelah laut seperti itu ya. Nah, itu dibutuhkan pada saat itu sehingga bisa mengalahkan kekuatan sihir-sihir Firaun dan para penyihirnya ketika itu. Nah, pada zaman Nabi Isa alaihissalam atau Yesus, itu yang sedang berkembang adalah keilmuan dari sisi pengobatan, kedokteran. Sehingga Allah beri mujizat kepada Yesus itu dengan ilmu pengobatan yang tertinggi, yaitu bisa mengobati orang kusta, mengobati orang lumpuh, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati ketika itu. Sampai orang-orang Yahudi itu, masyarakat ketika itu, akhirnya banyak yang yakin bahwa tidak mungkin ini manusia biasa kecuali mukjizat yang Allah berikan ya, karena mereka ahli kitab, mereka mengerti juga membedakan mana yang sihir, mana yang mukjizat. Nah, jadi itu sebuah sinyal atau petunjuk bahwa para nabi itu utusan Tuhan, bukan melakukan sihir, praktek black magic, bukan seperti itu. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad diutus di bangsa Makkah itu, bangsa Arab itu sedang berkembang pada saat itu adalah ilmu sastra. Ya, jadi mereka itu sangat hebat dalam ilmu sastra, ilmu mantik, balaghah, bahasa seperti itu ya. Makanya Allah turunkan Al-Quran ya menjadi mukjizat di mana segala keilmuan, kehebatan ilmu-ilmu sastra mereka itu tidak bisa menandingi kehebatan Al-Quran ya. Yang tadi sudah kita singgung sedikit bagaimana isinya, yang tidak ada kekeliruan, kemudian yang bisa mengungkap apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, dan akan terjadi nanti. Nah ini, jadi al-mu'jiz itu artinya sesuatu yang bisa mengalahkan, al-mu'jiz, makanya disebut mukjizat itu al-mu'jiz. Dia mengalahkan atau bisa mematahkan hujah daripada kebatilan itu sendiri, itu maksudnya mukjizat. Nah, adapun mukjizat lain itu banyak dari Rasulullah ya. Dia Isra Mi'raj gitu. Ya, dia diterbangkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit ketujuh. Bahkan beliau membelah bulan ya. Jari-jarinya itu ya, jari-jarinya pada saat perang itu bisa mengeluarkan air
sehingga mencukupi untuk minum pasukannya ketika kemarau saat itu. Kemudian hewan, pernah ada seekor unta itu mengadu karena tidak dikasih makan oleh tuannya, yang salah satu anggota beliau ketika itu, dan beliau memanggil unta itu datang dan mengadu dengan menangis kepada beliau. Kemudian beliau tanya, siapa pemilik unta ini? Saya ya Rasulullah. Apa yang engkau lakukan terhadapnya sehingga unta ini mengadu kepadaku? Engkau tidak memperlakukannya, memberikan hak-haknya. Nah, jadi sebenarnya mukjizat ini banyak. Hanya saja Al-Quran sebenarnya sudah cukup ya, menjadi mukjizat terbesar yang tidak terbantahkan sampai sekarang. Jadi kalau diungkap apa mukjizat itu bisa banyak Pak. Ya semalaman pun nggak habis kita bahas. Lanjut Bunda. Saya berikan definisi tentang apa itu mukjizat. Karena saudara kita bertanya tentang mukjizat. Jadi mukjizat itu sendiri adalah kejadian yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi, di mana kejadian itu kemudian mengalahkan keadaan atau kejadian-kejadian yang luar biasa di tengah-tengah manusia yang terjadi pada zamannya gitu loh. Jadi mukjizat ini sendiri berasal dari kata ijaz ya, atau ijazah itu jelas sekali ada mengandung kata yang muatannya itu melemahkan atau menjadikan lawannya tidak mampu. Jadi pelakunya disebut mujiz. Jadi kemampuan yang melemahkan pihak lain yang sangat-sangat luar biasa sehingga lawannya ini bungkam ya, atau kemudian mengalah, itulah yang disebut mukjizat. Nah, sedangkan seperti yang diterangkan oleh saudara saya tadi, sahabat saya Bang Al, Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat untuk melumpuhkan para penyihir. Nabi Isa atau Yesus diberikan mukjizat untuk melumpuhkan kemudian pengobatan-pengobatan yang ada pada zamannya. Sementara mukjizat yang terbesar yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mematahkan kepiawaian kehebatan orang-orang Arab di dalam bersyair. Dan juga mematahkan keberadaan umat Rasulullah Muhammad SAW yang ummi, yang buta terhadap pengetahuan. Sehingga Al-Quran datang, mukjizatnya adalah untuk mengurai semua ilmu pengetahuan. Sehingga yang tadinya kemudian cerdas, pintar, atau disebut sebagai orang yang mahir di dalam bersyair, itu tidak mampu mengalahkan Al-Quran. Atau kemudian kebodohan yang ada pada saat itu dipatahkan kemudian dengan adanya Al-Quran. Al-Quran mematahkan semua ilmu pengetahuan yang ada di atas muka bumi ini. Inilah mukjizat. Inilah mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pengetahuan apapun kemudian digilas oleh Al-Quran. Pengetahuan apapun yang kemudian ditemukan oleh umat manusia hari ini dan seterusnya ke depan, ternyata lebih dulu sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi keberadaan pengetahuan yang ada di Al-Quran ini menjadikan cerminan bahwa itu adalah mukjizat yang terbesar. Dan satu-satunya peninggalan daripada para nabi yang umat Islam imani ya, Nabi Musa tongkatnya sudah nggak ada. Yesus tidak ada kemudian pengikutnya ya yang mampu membangkitkan orang mati dan seterusnya. Tetapi baginda Rasulullah Muhammad SAW mukjizatnya Al-Quran, dan sampai hari ini disaksikan bahwa apapun yang ditemukan oleh ilmuwan ternyata 1400 tahun lebih duluan ada di dalam Al-Quranul Karim. Saya kira begitu sebagai tambahan. Oh ya, tadi terkait dengan Maulid. Rasulullah Muhammad SAW kemudian itu memiliki tanggal lahir, memiliki tanggal kematian, ada bulan, ada tanggal, ada tahun. Tapi kenapa kemudian tidak dibesar-besarkan? Karena umat Islam tidak melakukan sesuatu yang sifatnya tidak ada anjurannya, tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya kemudian untuk mengingat kematiannya, memperingati kematiannya. Begitu juga Maulid, tidak ada perintahnya untuk melakukan peringatan terhadap kelahirannya.
Itu jelas. Nah, adapun mereka yang melakukan maulid itu wujud kegembiraan, kebahagiaan terhadap diutusnya sosok Nabi yang datang di atas muka bumi mengajarkan kepada umat Islam atau umat manusia. Nah, sedangkan kalau di teman Kristen ada kelahiran Yesus Kristus tapi tidak jelas kapan lahirnya, terus ada kematian, tidak jelas kapan matinya, kemudian ada kebangkitan, tidak jelas juga kapan mati, kapan bangkitnya dan seterusnya. Seperti tanggal 25 Desember, tidak ada kemudian data akurat yang bisa kita buktikan bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Tapi diperingati aja terus. Makanya saya katakan kepada saudara, orang-orang Yahudi memiliki aturan tertulis, tetapi jarang di antara mereka mempraktekkan apa yang tertulis dalam kitab mereka. Teman Kristen tidak ada tertulis di dalam kitab mereka, tetapi mereka lakukan. Jadi Yahudi ada tertulis tidak mereka lakukan, Kristen tidak ada tertulis mereka lakukan. Seperti tanggal 25 Desember, ibadah hari Minggu, apalagi ibadah menyembah kepada Yesus dan seterusnya. Tidak ada tertulis tapi mereka lakoni. Ya, itulah perbedaannya antara Islam dan Kristen, demikian juga Yahudi. Demikian, Bung, silakan. Tanggapin Bang, buka mic-nya. Ya, memang itu ya. Istimewanya Nabi Muhammad itu di situ. Kalau saya lihat ya, tidak terlalu seperti saya bilang katakan tadi, ada pernah dengar begitu tadi itu, untuk tidak terlalu dikenang seperti tanggal lahirnya atau apanya begitu. Itulah yang menjadi satu ibaratnya teladan lah ya, supaya jangan sombong, merendah lah begitu kan ya. Itulah yang ya, bagus lah. Terima kasih lah, agak paham dikit tentang Nabi Muhammad ya. Abang-abang kita yang telah mengatakannya. Saya rasa untuk saat ini saya cukup ya untuk mendengarkan sebagian dari diskusi kita ini, karena mungkin sudah agak larut ya. Baik, Bang. Belum ada ya kesimpulan yang mengapa gitu ya. Tapi saya sudah senang juga ya. Terima kasih, Bang. Intinya Ya, kita mudah-mudahan. mengedukasi aja di sini. Ya, tidak ada seperti apa gitu ya. Ya, saya rasa cukup dulu saya untuk malam ini, abang-abang. Baik, Ya, Bang mungkin Samuel. saya besok, Terima saya kasih besok ada atas waktu. urusan sedikit. Baik. Kalau bisa ada sedikit, saya mau sedikit lagi Bang, bisa nggak itu seperti pencerahan gitu, bisa dikatakan pencerahan ya. Tolong Bang, ibarat ya 5 menit atau 10 menit saya mau dengar lo, bisa ya? Request ya. Ustaz Zuma, izin Iya. saya Iya, silakan. Ya, itu nanti kalau udah dengar pencerahannya, terus kau pikirkan lah itu bebas ya. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Oke, Kau pikirkan sedikit lebih ya, baik. Silakan Guru Dan. sebagai kata Ya, penutup. biar Bang Aldin, silakan. Oke, saya ingin menyampaikan kepada Pak Samuel, mudah-mudahan Pak Samuel dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya kita ini satu Tuhan. Tuhan itu satu bagi seluruh alam, bagi seluruh manusia. Ya, umatan wahidah, kita ini umat yang satu. Maka daripada itu Allah hanya menurunkan satu agama saja, yaitu agama tauhid. Nah, kemudian Allah mengutus para nabinya sebanyak 124 ribu nabi ya, kurang lebih Allah utus ya, termasuk Yesus, Musa, Nabi Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, semua nabi itu mengajarkan agama yang satu, yaitu agama Islam. Kenapa saya katakan semua nabi beragama Islam? Ya, karena para nabi itu dalam mengajarkan agama itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka melakukan segala sesuatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam konteks ini berserah diri kepada Allah dalam bahasa Arab itu disebut Islam.
pelakunya disebut muslim. Maka kalau nabi itu mengajak manusia untuk menyembah Allah, maka dia termasuk muslim. Nah, inilah kenapa dalam hal ini kami meyakini semua nabi itu termasuk Musa, Isa itu sekali semuanya adalah muslim yang beriman kepada Allah, mengajak kepada satu Tuhan, mengajak kepada tauhid. Nah, mungkin begini tambahan dari saya. Silakan dilengkapi Guru dan syukron jazakallah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bang Al. Jadi saudara saya ya, yang perlu kita ingat di sini adalah kesadaran akan Tuhan itu hanya bisa dibangun dan dirasakan di atas pengetahuan. Jadi metode yang Abang lakukan ini adalah metode yang benar. Tidak ada kemudian manusia yang ingin salah sembah. Tetapi banyak di antara manusia yang kemudian menyembah sesuai dengan prosesi agama masing-masing tanpa melalui proses pencarian. Seketika hanya karena keturunan, beriman, dan tidak bertumbuh iman itu. Tapi kalau di Islam, beriman wajib hukumnya iman itu bertumbuh. Apa artinya? Ketika umat Islam itu lahir dalam keadaan Islam, menjadi muslim dia, apapun yang menjadi panutan, apapun yang menjadi aktivitas di dalam berislam atau bertuhan itu harus berdasar terhadap ilmu. Jadi hukum Islam, ketika Islam itu melakukan satu amalan, harus disadarkan dan disandarkan kepada ilmu. Orang sholat, apa ilmunya? Orang puasa harus ada ilmunya. Orang zakat, bayar pajak harus ada kaidah yang memerintahkan itu. Itulah Islam. Nah, untuk itulah kemudian kita menyadari bahwa setiap kita itu pasti memiliki keraguan, dan ya itu adalah merupakan sesuatu yang normal sebagai makhluk yang diberikan oleh Allah kebebasan di dalam berekspresi dengan logika dan akal yang menjadi tolak ukurnya. Nah, sehingga Islam itu yang kami anut, yang Ukhti Hesti anut, itu tidak alergi dan tidak menolak pertanyaan-pertanyaan di dalam keraguan seseorang terhadap kenyataan dalam hidupnya terkait dengan keinginan tahuannya terhadap Islam. Ini adalah sesuatu yang lumrah, yang kemudian mendorong adanya kekuatan nalar ketika dasar-dasar pijakan iman itu sudah mencapai atau meraih hati seseorang. Itu apa yang kita lakukan ini, bertanya tentang Islam, mengkaji tentang Islam, meskipun narasumber terpesisa ini masih terbatas keilmuannya, tapi paling tidak ini adalah sesuatu hal yang positif, Bang. Untuk itulah saya ingin mengatakan beberapa hal. Di antaranya adalah Islam. Islam ini adalah sebuah pokok aturan main yang menjadi pesan dari langit yang bukan hanya dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, melainkan kalam ilahi, pesan dari langit yang cakupannya, muatannya, kisi-kisinya, kurikulumnya, pengajarannya itu sudah dibawa oleh para nabi yang dikenal oleh teman-teman Kristen di dalam kitabnya. Jadi manusia ciptaan pertama Nabi Adam yang kami sebut alaihissalam, keselamatan atasnya, hingga sampai kepada khataman nabiyyin baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu mengurai sebuah penjelasan, di mana penjelasan ini kemudian baik di kitab-kitab teman-teman kita Kristen ataukah itu kitab Al-Quran itu sendiri, meskipun polanya hanya terjemahan, itu jelas pesan yang dibawa untuk kita selaku umat manusia itu tidak pernah berubah. Apa itu? La ilaha illallah, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu, tidak dua, tidak tiga, apalagi satu kampung. Jadi satu-satunya pencipta yang kemudian benar adalah Sang Khalik. Siapa ini? Ya, Tuhan yang diteladani, yang dipraktekkan dan patut diteladani oleh umat yang beriman kepada para nabi sebagai utusan Tuhan. Nah, sedangkan Islam itu pesannya tetap tidak berubah. Apa itu? Menyembah kepada esensi yang satu, mengikuti semua utusannya di dalam prosesi pengakuan terhadap esensi yang satu ini.
Nah, seperti halnya di dalam kitab saudara bahwa menyatakan Tuhan itu cuma satu, yaitu Dia yang maha berkuasa, Dia yang maha penyayang, maha pengasih dan seterusnya. Itu yang pertama, bahwa Islam datang dengan pesan la ilaha illallah yang dianut oleh para nabi. Yang kedua, kita mengenal banyak kitab suci. Umat Kristen, kitab sucinya itu banyak. Ada perjanjian lama juga terbagi-bagi, kemudian ada perjanjian baru juga terbagi-bagi dan seterusnya. Ada surah Paulus, ada kitab kanonik dan seterusnya. Lalu kemudian umat Islam itu cuma punya dua. Apa itu? Pertama wahyu Allah, yang kedua kitab yang menjabarkan wahyu Allah yang berasal dari lisan utusannya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis sahihah. Ini poin. Lalu kemudian uniknya di sini, karena sinkronisasi antara pewahyuan dan akal manusia, termasuk abang, itu bisa mencakup pengetahuan, kesimpulan dari pengetahuan bahwa kitabnya umat Islam itu berasal dari Allah, diabadikan legalitasnya di dalam kitab itu sendiri, dalam Al-Quran itu sendiri. Diwahyukan, lalu kemudian dijaga oleh Allah. Kamilah yang mewahyukan, kami juga yang menjaganya. Sehingga eksistensi Al-Quran itu terus hadir. Bahkan setelah baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah meninggal dunia. Al-Quran dihafalkan oleh ratusan bahkan jutaan manusia. Menandakan bahwa eksistensi Al-Quran itu terus menemani keberlangsungan hidup umat manusia. Tidak pernah lekang dimakan waktu, tidak pernah surut ditinggalkan zaman. Al-Quran tetap dinamis ya di dalam menyikapi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Dan hebatnya lagi, 1400 tahun Al-Quran itu sampai hari ini tidak pernah mengalami perubahan. Tidak pernah mengalami perubahan. Ini membuktikan bahwasanya yang pertama, tentang Islam, kaidah yang sudah diajarkan oleh para nabi. Yang kedua, kitabnya umat Islam itu tidak pernah mengalami perubahan. Nah, saya kira itu dua hal aja dulu ya pada teman saya, Bang Samuel, bahwa apa yang menjadi perbincangan kita pada intinya kemudian Al-Quran atau Islam tidak alergi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk membangun. Silakan Anda persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menguji kebenaran Al-Quran, silakan. Insya Allah kalau bukan Bang Suma yang minim, yang masih pakir ilmu ini, akan ada teman-teman kita Muslim seperti Bang Al, Dinda siapa, Slamet dan juga Bang Nasir atau Komal akun 400 ini, atau siapapun Bunda Rahma yang akan menjelaskan itu. Yang pada intinya, kalau Bang Suma menerangkan ada kekurangan, itu dasarnya dari pribadi, bukan dari Islamnya. Karena Islam itu tidak ada kekurangan. Islam itu mencakup semua ilmu dan mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Saya kira begitu sementara Bang Samuel. Silakan istirahat. Saya pun juga ingin istirahat karena di sini sudah 1:30 subuh. Oke, silakan. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang. Sama-sama istirahat kita. Iya. Mungkin besok mempunyai aktivitas masing-masing gitu ya. Iya. Oke, iya. salam kenal Iya. Bang. Terima kasih. Iya. Baik. Al, terima kasih banyak atas bersamaannya dan juga teman-teman yang lain. Ya, sama-sama Ustaz. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada tambahan, silakan dilanjut. Saya monitor sambil minum cucu. Ya, tadi aku Silakan. mau ngomong gini loh. Tapi baru ingatnya sekarang. Maunya ini ya, mungkin masih di bawah ya, Bang Muel masih di bawah. Kalau kau sayang keluargamu, kalau kau sayang istrimu, kalau kau sayang anak-anakmu, ingat, hanya di ajaran Islam yang diajarkan kelak mati akan bertemu dengan sanak saudaramu. Di ajaran Kristen, di ajaran agama lain tidak ada pertemuan. Tidak ada pertemuan persaudaraan, tidak ada pertemuan. Hanya di Islam. Jadi jika kau menyayangi istri dan anakmu, jika kau menyayangi saudaramu, jika kau menyayangi orang tuamu, maka carilah agama yang benar-benar di mana kau akan dipertemukan nanti di akhirat. Ingat, di akhirat kau bakalan mati dan kau akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kau lakukan selama di dunia. Dengar, kau akan
dipertanyakan dan akan dipertemukan. Semoga kau mendapat hidayah, karena itulah harapanku, dan semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah di surganya Allah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Cuman itu yang bisa aku sampaikan. Ya, kebalik. Kesedihan yang terbesar bukan kesedihan telah ditinggalkan oleh orang lain. Kesedihan yang terbesar bukan kesedihan meninggalkan orang lain, tapi kesedihan yang terbesar di mana kita tidak dipertemukan di akhirat. Itu dia. Kesedihan yang terbesar jika kita melihat saudara kita masuk ke dalam neraka. Jadi, sebelum kita merasakan kesedihan itu, kita pikirkanlah apa yang harus kita lakukan. Allahu Akbar. Nih kok jadi ini aku ya. Iya, jadi betul. Sebagai apologet itu saya juga menyadari bahwasanya di dalam kitabnya teman Kristen itu tidak ada data yang menuliskan bahwasanya mereka kemudian nanti disatukan kembali, atau seperti yang ada di dalam Al-Quran, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Itu Al-Quran sangat jelas bahwasanya surga-surga Aden, orang-orang Islam ini masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, bersama dengan nenek moyang mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Jadi hanya di umat Islam ada janji Allah bahwa umat Islam itu adalah pewaris, ya, pewaris daripada surga Firdaus, dan juga ada surga-surga yang lain seperti surga Aden, atau kalau di tempatnya di dalam kitab Kejadian itu Taman Eden, ya. Kalau di Islam itu surga Aden. Nah, itu umat Islam beserta dengan anaknya, dengan istrinya, dengan suaminya akan masuk ke dalam surga. Mereka berkumpul kembali selayaknya keluarga di dunia. Itulah kebahagiaan yang paling indah. Tapi kalau di Kristen, mereka berjuang siang malam untuk saling mengasihi satu sama lain. Tapi ternyata setelah kematian itu semua berakhir. Kalau di Islam tidak, berlanjut sampai dalam kehidupan yang kekal. Mereka bersama keluarga, mereka berbahagia bersama keluarga, menikmati alam yang menyediakan segala macam kebahagiaan. Nah, ini hal yang tidak ditemukan di agama lain. Di Islam, semua kebahagiaan itu ada di dalam surga, dan surga itu adalah alam kekekalan. Jadi di dalam alam yang kekal, umat Islam bersama dengan keluarga, bahagia bersama dengan keluarga. Kita ambil skala kecilnya. Ketika kita di dunia, kita mendapatkan rezeki, misalnya orang kantoran atau pegawai mendapatkan rezeki dari kantor. Kemudian rezeki itu dia bawa pulang ke rumah, dinikmati oleh istrinya, anak-anaknya. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Tetapi sayangnya itu hanya sementara. Nah, ada kebahagiaan yang kekal yang selama-lamanya tidak ada habisnya, yaitu di surga, yang dirasakan bersama anak, istri, suami, dan keluarga yang lain. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Kaidahnya ada di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Ya, bahwasanya umat Islam bersama dengan keluarganya itu akan masuk bersama-sama ke dalam surga. Mereka menikmati kebahagiaan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ini yang kita cari. Sementara kalau teman Kristen mengabdi, mati, ketika nanti bangkit, dia tidak kenal lagi mana anakku dulu, mana ada ayahku yang dulu, mana anakku yang dulu, mana ibuku yang dulu, mana saudara-saudaraku yang dulu. Ini apa namanya? Ini bukan surga, ini siksaan, ini neraka. Ini neraka. Sedangkan ibu adalah orang yang kita cintai. Anak apalagi? Buah hati kita, jantung hati kita. Masa hanya di dunia yang sangat menyakitkan. Itu bukan kezaliman yang terjadi terhadap makhluknya. Tuhan tidak mungkin mensifati sifat seperti itu. Maka di dalam Islam diterangkan jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab.
Itu di Islam. Umat Islam bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan nenek moyangnya, bersama dengan saudara-saudaranya, bersama dengan kedua orang tuanya, mertuanya, sepupuhnya, dan semua keluarganya itu akan bersama kembali di surga, menikmati kebahagiaan yang tak ada akhirnya, kehidupan yang kekal. Masya Allah, Masya Allah. Inilah surga yang hakiki. Inilah kemudian tempat kembali yang sesungguhnya, kebahagiaan yang penuh dengan kenikmatan dan kesyukuran hamba kepada pencipta dan kebahagiaan pencipta terhadap pengabdian hamba. Itu baru betul. Tetapi kalau masuk ke dalam satu tempat, kerjanya hanya berhale-hale, hale, dan itu dilakukan dalam kehidupan kekal. Ini apa namanya? Karena ketika teman-teman Kristen ditanya, apa yang kamu lakukan di surgamu nanti? Kami akan memuji Tuhan. Kami akan menari-nari di hadapan Tuhan. Kami memuji atas kebesaran Tuhan. Wah, parah ini. Di dalam kehidupan kekal hanya memuji. Kayak mana itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Muji aja terus. Jangan dalam kehidupan kekal yang tidak ada ujungnya. Sehari aja, mulai dari bangun pagi sampai tertidur. Coba sebutkan saja itu. Pujian-pujian, terpujilah Tuhan, terpujilah Bapa di surga, 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 terpuji, bisa terpuji Bapa, Bapa, puji, terpuji. Gurunda, rahang lepas Gurunda. Dalam kehidupan Doer di dunia Gurunda. Dalam bahasa kita ya, dalam bahasa kita sebagai masyarakat Indonesia ini ya, kalau di surga itu nanti nggak perlu cari kerja, ya, nggak perlu masak, nggak perlu mandi, ya, karena badan itu wangi, keringat itu bau misi, bau kesturi, kemudian nggak buang ingus, nggak buang kotoran, nggak kencing, kan seperti itu. Terus kemudian badannya gagah, muda, umur 30-an. Biar aja Bang Cuma yang lanjutin. Udah ramah dia. Lanjut. Jadi apa ya? Apa yang mereka peroleh ya selama hidup di dunia kan udah capek-capek. Ya. Terus di akhirat nanti apa yang mereka peroleh ya? Kalau cuma dia Bunda Rahma biar dikasih tahu Bang Cuma. Baik. Makanya Bunda Rahma lanjut. Bunda Rahma main ke Dufan, dunia fantasi. Ada wahana namanya Taman Boneka. Nah itu tuh simulasi surganya sebelah itu loh. Nggak apa-apa, gak usah dipertajam. Yang jelas kalau kita di surga nanti itu nggak perlu masak ya, karena makanan apa yang kita inginkan datang sendiri ya. Kemudian kita dilayani dengan 1000 pelayan. Kemudian wajahnya semua ganteng, istrinya semua cantik-cantik ya. Anak saudara-saudara semua berkumpul, setiap orang diberi istana masing-masing dengan mutiara, emas, perak ya, batu zamrud dan semua keindahan. Minumannya madu, susu, itu dari sungai-sungai yang mengalir ya. Tapi dengan dari taman-taman, dengan Gurunda kebun-kebun. tadi ya. Jadi perkataan Gurunda tadi, selama di dunia kita lelah, kita capek ini mikir ini, berbakti, ibadah semuanya. Nah pas di akhirat di surga kita tinggal menikmati. Menikmati. Kalau Jadi orang nggak perlu Kristen kerja lagi. seperti kata Gurunda tadi, kalau orang Kristen kalian udah capek-capek cari duit di dunia, udah ibadah kalian capek-capek, berdoa kalian capek-capek, tiba-tiba kalian di atas sana tetap juga puji Tuhannya begitulah. Sebenarnya kurang ini kawan-kawan ya. Sebenarnya nggak cuma nyanyi, jadi ada 2 aktivitasnya. Pertama nyanyi terus dikawini Tuhan, terus nyanyi terus dikawini Tuhan, terus nyanyi terus dikawini Tuhan. Itu dia. Enak banget. Gitu. Makanya ingat ya ikhwan fisabilillah. Tuhan yang benar adalah yang menikahkan kita dengan 72 bidadari. Tuhan yang salah adalah Tuhan yang mengawini ciptaannya sendiri. Itu ikhwan ya. Ingat-ingat itu. Lanjut Gurunda kami. Iya, jadi jelas di dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu 22 di situ dikatakan bahwa tahta Tuhan dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi di dalam kehidupan yang kekal mereka masih beribadah. Mereka beribadah kepada yang mereka sebut Tuhan. Nah, lalu kemudian mereka bukan menghabiskan karena nggak ada habisnya.
mereka melakukan pemujian, memuji-muji Tuhan. Jadi memuji Tuhan dalam ajaran agama Kristen itu kan jelas ya. Di dalam Matius, lalu kemudian di kitab Wahyu, cara mereka memuji Tuhan, ya, haleluya, haleluya, haleluya. Nah, ini yang mereka, teman-teman kita Kristen yang akan lakukan di sana. Oleh karena itulah kemudian saya mengatakan ya kepada